Bab 201, Menggambar guntur untuk meredakan tubuh. Gemuruh. Lindong berdiri di puncak gunung dengan ekspresi agak kaku saat dia menatap kilat yang berkedip-kedip panik yang meliuk-liuk di langit. Di bawah langit yang tertutup rapat dengan awan petir, sosoknya dapat diabaikan seperti semut. Petir melesat melintasi cakrawala, beberapa di antaranya mendarat di hutan yang luas, mengubah pohon-pohon tinggi menjadi batu bara dalam sekejap. Benang asap hitam naik ke awan, pemandangan yang menyebabkan jantung Lindong berdetak kencang. Oh, tidak buruk. Tepat untuk mengolah tubuh guntur matahari besar. Little Marten melayang di sisi Lindong saat menatap awan petir hitam di langit dan berkata tanpa perasaan. Sebagai tanggapan, sudut mata Lindong tidak bisa berbuat apa-apa selain berkedut. Dia berbalik untuk melihat Little Flame, yang telah menyembunyikan dirinya di kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk hal yang tidak berguna. Baiklah, waktunya untuk mulai nak. Little Marten tidak memperhatikan keluhan Lindong yang tak henti-hentinya, saat ia melambaikan cakarnya sebelum menarik diri dan menciptakan jarak tertentu antara dia dan Lindong. Dari kelihatannya, itu juga takut disambar petir. Setelah melihat dua pengecut ini bersaing untuk melihat siapa yang bisa melarikan diri paling jauh, Lindong hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Jika aku mati tersambar petir, hantuku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, kamu tidak akan dipukul sampai mati, paling-paling kamu akan terluka parah." Little Marten dengan ramah, menghibur. Lindong memutar matanya dan akhirnya melepaskan semua pikiran perlawanan. Menerima nasibnya, dia duduk di tepi puncak gunung dan memandang ke bawah ke hutan yang luas di bawah. Dia menghela napas dalam-dalam saat ekspresinya perlahan berubah serius. Meskipun menarik petir ke dalam tubuh menguntungkan untuk mengolah tubuh guntur matahari besar, itu juga merupakan risiko besar. Petir bagaimanapun juga terlalu kejam. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang tidak akan memiliki nasib yang menyenangkan. Sehubungan dengan apa yang disebut bahaya dan penderitaan, meskipun Lindong terus-menerus berdebat dengan Little Marten, ketika saatnya benar-benar tiba, dia tidak berniat untuk mundur sama sekali. Kultivasinya selama bertahun-tahun telah memoles tekadnya hingga ekstrim. Duduk di tanah, Lindong menggenggam tombak sisik surgawi kuno yang muncul di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ular perak yang berkedip-kedip di langit. Lama kemudian, lengannya tiba-tiba bergetar saat sinar kekuatan Yuan tiba-tiba melesat keluar dari ujung tombak, melewati banyak ular petir di langit sebelum mengenai salah satu ular petir tertipis. Lindong sangat mengerti bahwa nasi perlu dimakan satu suap pada satu waktu. Jadi dia tidak memilih petir yang bahkan lebih tebal dari pahanya, tetapi lebih dulu menemukan yang lebih kecil. Namun, bahkan jika itu adalah ular petir yang sangat kecil, kekuatannya jelas tidak boleh dipandang rendah. Ledakan. Saat sinar Yuan Power mengenai ular petir itu, sebuah ledakan segera terdengar di langit. Seperti ular raksasa yang telah dibangunkan, kilat hampir seketika menunjukkan taringnya yang menyeramkan. Itu berkedip saat meringkuk di sekitar sinar Yuan Power, berubah menjadi cahaya menyilaukan yang dengan cepat bergegas menuju Lindong, yang duduk di puncak gunung. Saat dia menatap petir yang tumbuh dengan cepat di matanya, Lindong menarik napas dalam-dalam saat Yuan Power emas buru-buru menyelimuti tubuhnya. Petir itu sangat cepat saat menyapu. Dengan ledakan keras, tanpa ampun membombardir tubuh Lindong. Ledakan, petir yang terang dan menyilaukan mata meledak di puncak gunung. Sama seperti yang petir mencapai tubuhnya, tubuh Lindong mulai gemetar hebat. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipukul dengan keras oleh palu seberat 10.000 pon. Dan setiap tulang dan otot di tubuhnya mulai mengeluarkan suara mencicit karena kekuatan yang luar biasa itu. Mencicit-mencicit, petir itu seperti ribuan percikan petir mikroskopis, saat mereka mengelilingi tubuh Lindong dan langsung melebur ke dalam kekuatan Yuan emas yang bergelombang di tubuhnya. Kemudian, mereka masuk ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori di kulitnya. Saat listrik itu mengalir ke tubuhnya, rasa sakit yang hebat tiba-tiba meletus di tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya, tampaknya telah menyusut karenaan keras itu. Rasa sakit yang kuat menyebar melalui setiap celah tubuhnya, sampai akhirnya geraman yang dalam dan menyakitkan dilepaskan dari tenggorokan Lindong, saat dia dengan keras membanting tinjunya ke tanah di depannya, menyebabkan retakan muncul di batu gunung yang kokoh itu. Cepat dan aktifkan Great Sun Thunder Body. Sama seperti tubuh Lindong tampaknya akan menyala, suara Little Marten dengan cepat terdengar di samping telinganya. Ketika dia mendengar suara Little Marten, Lindong dengan cepat memulihkan kesadarannya.
Saat dia dengan paksa menahan sensasi terbakar yang sangat menyakitkan di dalam tubuhnya, dia mulai mengaktifkan Great Sun Thunder Body. Saat dia mengaktifkan Great Sun Thunder Body, cahaya keemasan mulai perlahan menyebar di sekujur tubuhnya, sebelum berhasil melawan petir ganas yang menyerang tubuhnya. Warna emas dan perak sekarang berpotongan di dalam tubuh Lindong. Saat emas dan perak bercampur, itu tampak sangat indah. Meskipun mengaktifkan Great Sun Thunder Body sangat membantu, saat ini seluruh tubuh Lindong benar-benar mati rasa. Bahkan, dia bahkan bisa mendengar sel-sel di dalam tubuhnya mulai menangis. Kekuatan petir terlalu keras dan itu sangat berbahaya bagi tubuhnya. Tanpa mengambil tindakan khusus, itu akan menjadi bunuh diri untuk menarik petir untuk meredam tubuh seseorang. Untungnya, Lindong tidak berencana untuk bunuh diri. Sebaliknya, karena dia memiliki tubuh guntur matahari besar, sehubungan dengan kekuatan petir yang dahsyat, dia masih memiliki beberapa cara untuk melawan. Bas-bas. Di atas gunung, petir berubah menjadi cahaya seperti landak dan melilit tubuh Lindong. Dalam radius hampir 30 meter, ular petir merangkak di tanah, saat suara ledakan mikroskopis terus bergema. Bahkan beberapa puing batu langsung tertiup menjadi debu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, berdiri jauh, Little Marten dan Little Flame dengan cepat mundur lebih jauh. Sebagai binatang iblis, mereka selalu agak takut dengan kekuatan alam. Saat percikan petir itu melintas, di dalam sambaran petir, cahaya keemasan bisa terlihat samar-samar. Meskipun samar, itu menjadi lebih kuat secara bertahap. Saat cahaya keemasan itu menjadi lebih kuat, percikan cahaya yang kuat itu sebenarnya mulai secara bertahap menyatu dengan cahaya keemasan itu. Ini mulai berlaku. Ketika percikan petir pertama menyatu dengan tubuh raksasa matahari besar, roh Lindong tiba-tiba terangkat, saat dia buru-buru mencoba menyerap jejak pertama kekuatan Yuan ini ke dalam tubuhnya. Cici, ketika jejak pertama Yuan Power muncul di tubuhnya, sel-sel dan daging di dalam tubuhnya, yang sekarang telah layu setelah dioleh petir yang ganas itu, sekali lagi dihidupkan kembali saat mereka dengan rakus mengkonsumsi jejak Yuan Power yang menyatu dengan kilat. Ketika jejak kombinasi Yuan Power ini diserap oleh sel, daging, dan organ di dalam tubuhnya, Lindong langsung merasa bahwa mati rasa di tubuhnya mulai berangsur-angsur menghilang. Saat ia merasakan perubahan ini, kegembiraan muncul di hati Lindong. Kemudian, dia buru-buru mengaktifkan Great Sun Thunder Body dan mulai menggabungkan Yuan Power-nya dengan semua kilatan petir yang mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Karena semakin banyak energi petir diserap oleh tubuh raksasa matahari besar, rasa sakit yang tajam itu mulai menghilang dengan cepat. Sepertinya tubuh Lindong mulai beradaptasi secara bertahap. Tubuhku menjadi lebih kuat. Aliran Great Sun Thunder Yuan yang telah menyatu dengan percikan petir sekarang sedang dilahap dengan rakus oleh tubuh Lindong. Berkat itu, Lindong bisa merasakan bahwa tubuh bagian dalam dan luarnya secara bertahap diperkuat. Sensasi ini sangat jelas dan jelas. Faktanya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa jumlah energi yang mengalir melalui daging dan tulang ini perlahan tumbuh. Gunakan Great Sun Thunder Yuan yang diresapi dengan kilat untuk membuka saluran batin Anda. Sama seperti Yuan Power ini mengalir melalui tubuhnya, dengan jentikan pikirannya, Lindong mengarahkan Yuan Power ini menuju saluran dalam yang sangat terhalang. Berkat Yuan Power yang kuat ini, saluran dalam yang sangat diblokir itu sebenarnya perlahan dibuka blokirnya. Selain itu, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada tingkat ini, dalam waktu kurang dari 2 jam, dia akan berhasil membuka kunci saluran dalam ini. Saat dia memikirkan fakta ini, ekspresi bersemangat melintas di wajah Lindong. Segera, dia menenangkan diri dan memusatkan semua perhatiannya untuk menggabungkan kekuatan Yuannya dengan percikan petir untuk meredam tubuhnya dan membuka saluran batinnya. Di atas puncak gunung, pancaran cahaya itu, yang seperti landak, perlahan-lahan melemah. Sementara itu, cahaya keemasan di tubuh Lindong semakin kuat. Bahkan, di kulitnya, beberapa residu keabu-abuan dipaksa keluar. Ketika residu keabu-abuan ini keluar dan memperlihatkan kulit di bawahnya. Di tempat itu, sekarang menjadi warna hijau muda yang tampak seperti perunggu. Cahaya petir ini bertahan selama hampir 1 jam sebelum benar-benar hilang. Ketika cahaya petir itu menghilang, Lindong tiba-tiba membuka kedua matanya, saat cahaya seperti kilat bersinar di matanya. Dia sangat bersemangat, ternyata, dia telah merasakan manfaat menggambar petir untuk melunakkan tubuh seseorang. Lindong menundukkan kepalanya saat dia menyentuh kulitnya.
Dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya secara bertahap menjadi lebih keras. Beri aku petir lagi dan aku bisa membuka satu saluran dalam lagi. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke petir di langit. Kali ini, dia tidak ragu lagi. Saat dia menyentak tombak kuno di tangannya, sinar kekuatan Yuan langsung meledak dan sekali lagi terhubung dengan petir yang lebih tebal. Ledakan. Di langit, raungan gemuruh meledak. Petir itu seperti ular piton yang marah karena dengan kejam berlari ke bawah. Kemudian, dengan aura yang sangat mengancam, itu terbanting keras dengan sosok yang duduk di atas puncak gunung. Saat cahaya petir meledak, itu menerangi hutan ini. Sementara itu, aura petir yang hebat itu menyebabkan beberapa binatang iblis gemetar. Samar-samar, orang bisa mendengar tawa hangat seorang pria muda menyebar bersama dengan gemuruh yang menggelegar. Bab 202, Menelan Petir. Langit dipenuhi awan badai saat raungan menggelegar tampak menyelimuti seluruh hutan. Di tengah raungan yang menggelegar ini, banyak binatang iblis gemetar ketakutan, karena mereka tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Sama seperti setiap binatang di dunia dibungkam oleh kekuatan guntur, di atas puncak gunung, seberkas cahaya meledak dari waktu ke waktu dan menarik petir ke bawah sebelum cahaya yang sangat terang meledak. Sosok bercahaya itu, yang berkilauan di tengah badai petir, secara alami adalah Lindong. Secara total, dia telah duduk di bawah awan badai ini selama hampir 10 jam. Selama periode waktu ini, dia telah menyerap kekuatan 8 petir. Selanjutnya, dengan menggunakan kekuatan 8 petir ini, dia terus meningkatkan tubuhnya dan bahkan berhasil membuka 4 saluran dalam. Secara keseluruhan, dari 44 saluran dalam yang diperlukan untuk menguasai Great Sun Thunder Body, dia telah membuka 24 saluran. Membuka blokir 4 saluran dalam waktu 10 jam, kecepatan ini cukup besar. Lagi pula, dalam keadaan normal, bahkan dengan bantuan dari pil Yuan murni, itu akan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum dia bisa mencapai prestasi seperti itu. Kekuatan petir memang luar biasa. Di atas puncak gunung, Lindong menghembuskan asap putih dalam-dalam. Di tengah asap putih itu, samar-samar orang bisa mendeteksi beberapa percikan petir, itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Membuka matanya, Lindong melihat awan badai di langit. Saat ini, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda menipis dan awan gelap ini sepertinya akan menghilang. Ketika dia melihat situasi ini, dia tanpa sadar mengerutkan bibirnya. Setelah dia mengetahui manfaat menggambar petir, dia menyadari bahwa dia cukup menikmati sensasinya. Telapak tangan Lindong mengelus lengannya. Kulit di sana sekarang berwarna hijau muda dan tampak seperti perunggu. Ini karena tubuhnya telah ditingkatkan secara bertahap. Begitu warna kulitnya berubah menjadi perunggu, itu akan menunjukkan bahwa dia telah menguasai tubuh guntur perunggu. Tentu saja, warna kulitnya hanya akan berubah menjadi perunggu selama pertempuran setelah dia mengaktifkan tubuh guntur perunggu. Kalau tidak, penampilannya akan terlalu aneh. Bagaimanapun, Lindong tidak ingin dilihat sebagai monster hijau. Lindong mengulurkan telapak tangannya, saat bola emas Great Body Thunder Yuan melayang di telapak tangannya. Tersembunyi di dalam bola emas itu, seseorang bisa mendeteksi beberapa percikan petir yang berkilauan di dalamnya. Itu karena energi pencahayaan di dalam tubuhnya belum sepenuhnya menyatu dengan Yuan powernya. Berdengung, Lindong merasakan sisa-sisa energi petir mengalir melalui tubuhnya, tepat saat dia akan mengaktifkan Great Day Thunder Body untuk menggabungkan energi yang tersisa. Tiba-tiba Destiny Soul Symbols di dalam istana Niwannya mulai mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Perubahan mendadak ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Sebelum dia punya waktu untuk memulihkan kesadarannya, 3 simbol jiwa takdir di dalam istana Niwannya mulai berubah, sebelum mereka berubah menjadi 3 putaran simbol jiwa sementara kekuatan hisap muncul dari dalam. Karena kekuatan hisap ini, yang membuat Lindong bingung, energi petir yang tersisa di dalam tubuhnya melesat ke seluruh tubuhnya, sebelum mereka terbang ke istana Niwannya dan sepenuhnya diserap oleh ketiga soul symbol Swirs itu. Ketika energi petir yang tersisa diserap oleh soul symbol Swirs ini, Lindong bisa dengan jelas merasakan jejak listrik berputar-putar di sekitar Destiny Soul Symbols-nya. Selanjutnya, ketika percikan listrik ini muncul, Lindong menyadari bahwa energi mentalnya diam-diam menjadi lebih padat. Transformasi itu seolah-olah energi mentalnya telah dibersihkan oleh energi kilat itu. Ketika dia menyaksikan pemandangan ini,
Lindong sedikit bingung karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa energi mental benar-benar dapat menyerap kekuatan dari petir. Bagaimanapun, Great Sun Thunder Yuan di tubuhnya hanya bisa menyatu dengan kekuatan listrik itu. Namun, saat ini, simbol jiwa takdirnya secara langsung mengkonsumsi daya listrik itu. Perbedaan antara keduanya bukanlah hal yang sepele. Lindong tercengang beberapa saat sebelum akhirnya dia sadar kembali. Dengan kilatan di matanya, aliran energi mental keluar dari matanya. Saat ini, energi mental yang awalnya tidak berbentuk itu memiliki jejak percikan listrik yang samar-samar tersembunyi di dalamnya. Saat melolong, potensi destruktifnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terbukti, setelah simbol jiwa takdirnya menyerap kekuatan listrik, itu telah meningkatkan energi mentalnya. Apakah ini karena simbol jiwa takdir? Mata Lindong berbinar. Dia tahu bahwa alasannya mungkin karena simbol jiwa takdir di dalam istana Niwannya. Hal-hal ini selalu sangat ajaib dan tidak hanya mereka dapat menyerap energi mental orang lain untuk digunakan sendiri, tetapi sekarang, mereka bahkan dapat menyerap kekuatan dari petir. Simbol takdir yang begitu tangguh. Ketika ia menyadari situasi ini, semburat kegembiraan melonjak di dalam hati Lindong. Kemampuan magis simbol jiwanya benar-benar terlalu tangguh. Selanjutnya, menurut Little Marten, simbol jiwa ini hanyalah tiruan dari simbol leluhur. Oleh karena itu, orang hanya dapat membayangkan betapa kuatnya simbol leluhur yang sebenarnya ini. Kalau begitu, aku bisa menggunakan ini untuk meredam energi mentalku. Lindong mengangkat kepalanya sambil menatap awan yang menghilang dengan cepat. Tiba-tiba, dia tertawa saat dia mengarahkan jarinya ke langit dan melepaskan sinar cahaya Yuan Power. Kali ini, dia langsung memilih petir yang setebal pahanya. Ledakan. Saat menghadapi provokasi Lindong, petir itu mengeluarkan raungan marah, sebelum berubah menjadi sinar petir dan melesat ke bawah. Lindong mengangkat kepalanya, menatap sinar petir yang masuk, dia dengan lembut tersenyum. Dengan sekejap pikirannya, 3 simbol jiwa takdir di dalam istana Niwannya muncul, sebelum mereka berubah menjadi 3 putaran simbol jiwa di atas kepalanya. Orang ini, apa yang dia coba lakukan, berdiri jauh, ketika Little Marten melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut. Ledakan, sinar petir itu dengan kejam menghantam 3 sol simbol Swirs seukuran telapak tangannya. Namun, penghancuran simbol-simbol tersebut tidak terwujud. Sebaliknya, ketika ketiga swirl simbol jiwa ini mulai berputar-putar dengan kejam, kekuatan hisap yang hebat muncul dan terus-menerus menghabiskan kekuatan listrik yang hebat itu. Saat dia melihat sinar petir yang menghilang dengan cepat, tatapan kagum melintas di mata Little Marten. Beberapa saat kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani mengkonsumsi kekuatan petir. Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa simbol jiwa takdirnya benar-benar hebat. Hanya tiruan belaka, namun mereka sebenarnya memiliki kekuatan hisap dari simbol leluhur. Mungkin karena alasan itu, dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan simbol leluhur yang legendaris itu. Bas-bas. Setelah pancaran cahaya itu benar-benar dikonsumsi oleh ketiga sol simbol swirl ini, pusaran ini secara bertahap menjadi lebih gemerlap saat percikan petir terus-menerus berkilauan di dalamnya. Hua, ketika pancaran petir itu benar-benar menghilang, dalam 3 putaran simbol jiwanya, suara air yang memancar bergema. Karena kebisingan ini, Lindong merasa pikirannya secara bertahap menjadi lebih tajam. Sementara itu, energi mental di dalam simbol jiwanya juga tumbuh lebih kuat dan menjadi lebih padat dengan kecepatan yang mencengangkan. Huff, cahaya petir berkilau selama hampir 10 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Kemudian, 3 sol simbol Swirs, dengan jejak kekuatan listrik, berlari kembali ke dalam istana Niwan Lindong sebelum mereka terdiam lagi. Setelah mengkonsumsi petir itu, Lindong bisa merasakan bahwa energi mentalnya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada tingkat ini, hanya masalah waktu sebelum dia maju ke segel keempat simbol master. Lebih jauh lagi, kemajuan pesat ini tidak mengorbankan kesehatannya. Itu karena kekuatan petir ini memiliki kemampuan untuk meredam tubuh seseorang, maka dia tidak perlu khawatir tentang efek sampingnya. Objek yang sangat indah. Mata Lindong berbinar. Di matanya, sambaran petir yang kebanyakan orang akan mati untuk dihindari, adalah makanan yang sempurna. Tidak hanya itu bisa meredam tubuhnya, membuka saluran batinnya, itu bahkan bisa meningkatkan energi mentalnya. Sangat disayangkan bahwa awan badai mulai menghilang,
Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap awan badai, yang berhamburan seperti gelombang pasang, dengan nada penyesalan. Jika dia bisa melanjutkan pelatihannya, maka kemajuannya akan cukup besar. Tentu saja, keadaan menyesal ini hanya berlangsung sebentar. Bagaimanapun, Lindong siap untuk melintasi pegunungan dan oleh karena itu dia secara alami akan menghadapi banyak cuaca badai. Di masa depan, dia pasti akan memanfaatkan peluang seperti itu dengan baik. Bagaimanapun, ini adalah jalan pintas untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dan Lindong secara alami tidak akan pernah menyerah pada kesempatan seperti itu. Setelah dia dengan lembut menghembuskan napas, Lindong berdiri dan menyimpan tombak kunonya. Kemudian, berbalik untuk melihat Little Flame dan Little Marten, yang berdiri jauh, dia langsung menggerutu, "Apa yang kamu lihat? Ayo pergi." Menggeram. Ketika mendengar suara Lindong, Little Flame langsung menggeram sebelum melompat. Menggunakan kepalanya untuk menjilat Lindong, tampaknya mengabaikan fakta bahwa masih ada sisa-sisa binatang iblis yang menempel di kepalanya. "Nak, apakah kamu baik-baik saja?" Little Marten melayang maju, sebelum dia mendarat di pundaknya dan bertanya dengan senyum binar. Lindong memutar matanya, menatap awan badai yang menghilang, senyum muncul di bibirnya sebelum dia berkata, "Itu adalah sensasi yang menyenangkan. Di masa depan, aku akan berlatih seperti ini." Little Marten tercengang karena dia agak terkejut. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar menjadi kecanduan sensasi ini. Seketika, dia menggelengkan kepalanya saat dia bergumam, "Sial sekali." Sehubungan dengan gumamannya, Lindong tidak bisa diganggu dengan itu. Kekuatan petir sangat penting baginya. Meski awalnya menyakitkan, namun rasa sakit yang ia alami tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat yang ia peroleh. "Ayo pergi. Untuk sisa perjalanan, saya akan mencoba membuka semua saluran batin saya sesegera mungkin. Lagi pula, tanpa kekuatan yang cukup, saya tidak bisa berharap untuk mendapatkan apa yang disebut simbol leluhur." Lindong tersenyum sambil meregangkan punggungnya. Kemudian, melompat ke punggung Little Flame, bibirnya mengeluarkan peluit lembut. Seketika, yang terakhir meraung dan berubah menjadi bayangan merah menyala dan berlari maju. Orang itu benar-benar kecanduan latihan, namun keuletannya cukup luar biasa. Kalau terus begini, dia bisa mengejar Lin Langtian. Saat ia menatap punggung Lindong, Marten kecil tersenyum. Dengan cakarnya di belakang punggungnya, dia dengan lembut melayang di belakangnya. Bab 203, Api Kecil Dalam Bahaya. Kekaisaran Gritian besar dan luas. Setidaknya dari sudut pandang Lindong, luas daratannya bisa dianggap sangat besar. Itu karena bahkan setelah melakukan perjalanan selama 2 bulan melalui hutan yang luas, dia belum melihat atau mencapai ujungnya. Di pohon raksasa di dalam hutan, sesosok berdiri tegak lurus saat dia menatap hutan rimbun yang terbentang di depannya. Pada saat ini, kondisi mentalnya tampak sangat tenang. Sosok ini tampak sedikit mengerikan. Rambutnya menyentuh bahunya sementara pakaiannya compang camping. Meskipun penampilannya sedikit mengerikan, dia mengeluarkan aura yang tangguh seperti senjata yang ampuh. Dalam matanya yang tenang, cahaya redup berkilauan. Sepertinya ada harimau ganas yang tersembunyi di dalam dirinya yang siap melepaskan taringnya kapan saja. Angka ini secara alami Lindong. Selama 2 bulan ini, dia menjalani gaya hidup primitif, dan akan bertarung melawan demonic beast setiap hari. Meskipun perjalanan ini sangat melelahkan dan berbahaya, ternyata sangat bermanfaat bagi Lindong. Bagaimanapun, pengalaman pertempuran yang dia kumpulkan dari semua pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan dari pelatihan tertutup. Seseorang tidak akan pernah menjadi benar-benar kuat hanya dengan duduk dan berkultivasi selama puluhan atau lebih dari 100 tahun. Angin sepoi-sepoi bertiup saat mengguncang beberapa pakaian compang camping Lindong. Saat ini, kulit di bawah pakaiannya tampak agak hijau tua. Namun, cahaya hijau tua ini bukanlah perlengkapan permanen, hanya muncul samar-samar sebelum menghilang lagi. Sejak dia merasakan manfaat luar biasa dari menggambar petir, Lindong menjadi kecanduan. Oleh karena itu, di hari-hari berikutnya, setiap kali awan badai muncul, dia akan segera melompat ke puncak gunung dan menarik petir untuk meredam tubuh dan energi mentalnya. Berkat pelatihan ini yang kebanyakan orang biasa anggap gila, kemajuan Lindong cukup besar. Dari 44 saluran Great Sun Thunder Body, dia telah membuka 43 saluran. Hanya saluran terakhir yang terus bertahan. Setelah membuka blokir begitu banyak saluran,
kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong hampir sepenuhnya berubah menjadi Great Sun Thunder Yuan. Oleh karena itu, kekuatan pertempurannya telah tumbuh setidaknya 2 atau 3 kali lipat sejak hari dia berangkat dari kota Yan. Saat ini, jika dia bertarung melawan penguasa kota Xi, dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan berjuang seperti sebelumnya. Selanjutnya, tubuhnya menjadi semakin kuat berkat sambaran petir ini. Meskipun dia belum menguasai tubuh guntur perunggu, Lindong memiliki keyakinan bahwa hanya dengan tubuhnya saja, bahkan tanpa menggunakan Yuan Power, dia bisa menandingi praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Sementara tubuhnya dan kekuatan Yuan menjadi lebih kuat, energi mental Lindong juga sedang dibersihkan oleh kekuatan petir. Saat ini, di dalam istana Niwannya, retakan sekali lagi mulai muncul di simbol jiwa takdir di tengah. Ini menunjukkan bahwa meterai keempat akan segera muncul. Setelah segel keempat ini muncul, Lindong akan maju ke segel keempat simbol master. Pada saat itu, bahkan seorang praktisi tahap penciptaan formulir awal tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Faktanya, dia bahkan akan mampu menandingi praktisi tahap pembuatan formulir tingkat lanjut. Di atas pohon raksasa itu, Lindong tiba-tiba menghembuskan kepulan asap putih, saat dia dengan hati-hati memantau banyak perubahan di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, alisnya berkerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, saluran terakhir ini sangat sulit untuk dibuka. The Great Sun Thunder Body hanya memiliki 43 saluran dalam. Namun, setelah Stone Talisman menyempurnakannya, satu tambahan dibuat. Meskipun demikian, sangat sulit untuk membuka kunci saluran dalam terakhir ini. Meskipun Lindong telah menyerap 10 petir, dia masih tidak dapat membukanya. Oleh karena itu, dari fakta ini saja, orang dapat menyimpulkan betapa sulitnya tugas ini. Selanjutnya, jika dia tidak berhasil membuka saluran dalam terakhir ini, Lindong tidak akan dapat sepenuhnya mengaktifkan tubuh guntur matahari besar yang pada gilirannya juga akan mengganggu budidaya tubuh guntur perunggu. Saluran terakhir ini memang sangat sulit untuk dibuka. Selanjutnya, simbol jiwa takdir di Istana Niwan Anda juga telah mencapai titik kritis. Setelah Anda membuat langkah terakhir ini, kekuatan Anda akan melonjak. Little Marten melayang di belakang Lindong, sebelum berbicara. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia hanya bisa menunggu dengan sabar sampai saat itu tiba. Saat ini, kita seharusnya berada di dalam Provinsi Dayang dan ini sudah cukup jauh dari Provinsi Tiandu. Berdasarkan kecepatan kita saat ini, kita akan tiba di Provinsi Great Desolate dalam waktu sekitar 3 bulan. Lindong mengeluarkan peta dari tas Qiankunnya, dan melihatnya sebentar, sebelum dia berbicara. Di waktu yang tersisa, aku harus membuka saluran terakhir itu dan menguasai tubuh guntur perunggu. Sedikit mencengkeram tinjunya, Lindong memiliki ekspresi ditentukan di matanya. Provinsi Great Desolate sangat berbahaya dan kacau. Faktanya, bahkan orang seperti dia, yang belum pernah bepergian sebelumnya, tahu betapa berbahaya dan kacaunya itu. Di tempat itu, jika seseorang tidak terampil, kemungkinan besar ia akan menderita. Pergi, biarkan pelatihan berlanjut. Saat ia menyimpan peta di tangannya, kilatan melintas di mata Lindong. Seperti elang raksasa, dia menyapu ke dalam hutan. Melambaikan tombak kuno di tangannya, cahaya tirani meledak, membuat marah beberapa binatang buas di dalam hutan, dan menyebabkan mereka mengaum sebagai tanggapan. Sementara itu, getaran Yuan Power yang kaya mulai menyebar di dalam hutan. Bang! Di dalam hutan lebat, sosok dan binatang iblis raksasa bertabrakan dengan kejam satu sama lain. Terlepas dari ketidakcocokan ukuran tubuh mereka, hasil yang mengejutkan muncul saat Demonic Beast yang lebih besar langsung diterbangkan, menggambar bekas goresan yang dalam di tanah. Namun, sebelum Demonic Beast yang marah ini bisa membalas, sosok di depannya melesat maju lagi, saat serangan jari yang sangat kuat menghantam kepalanya, dan dengan suara plop, darah langsung menyembur keluar. Setelah dia menembus tengkorak seperti baja Demonic Beast menggunakan jari, senyum muncul di wajah Lindong, saat dia dengan santai menyeka darah di jarinya. Kekuatan binatang iblis ini mengalahkan kekuatan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Namun, Lindong mampu menyelesaikannya dengan satu pukulan. Saat dia melintasi hutan yang luas, Lindong telah menemukan semua jenis binatang iblis. Faktanya, beberapa aura binatang iblis ini lebih menakutkan daripada aura Lin Langtian. Untungnya, Little Marten akan memperingatkannya sebelumnya dan ini membantunya untuk bertahan hidup.
Jika dia bertemu salah satu dari mereka, dia pasti akan mati. Lindong duduk di tanah saat dia melepaskan kristal iblis dari kepala binatang iblis. Dia kemudian menutup matanya saat dia mulai beristirahat dan menunggu Little Flame, yang sedang mencari makanan, kembali. Lindong menunggu sekitar setengah jam, sebelum dia mulai mengerutkan alisnya. Little Flame biasanya tidak akan pergi untuk waktu yang lama. Saat ia mengerutkan alisnya, jejak energi mental cepat menyembur keluar dari istana Niwan Lindong, sebelum mulai menyebar. Beberapa saat setelah energi mentalnya menyebar, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah saat dia segera berdiri. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia melihat ke arah barat. Di area itu, dia bisa merasakan kehadiran Little Flame. Namun, dia juga bisa merasakan beberapa kehadiran manusia. Ini adalah pertama kalinya Lindong mendeteksi begitu banyak manusia di satu tempat setelah menghabiskan waktu yang lama di hutan. Namun, kali ini, sepertinya bukan kabar baik. Tatapannya melintas, saat kaki Lindong mengetuk tanah, dan dia dengan cekatan berlari ke dalam hutan, bergegas menuju area di mana dia merasakan kehadiran mereka. Di dalam hutan yang terdiri dari pohon-pohon raksasa ini, ada area kosong yang dipenuhi daun-daun kering. Saat ini, ada beberapa orang di ruang kosong itu, sementara beberapa teriakan tergesa-gesa terdengar. Macan piton api ini sebenarnya telah tumbuh sedemikian rupa. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Tangkap itu. Jika kita bisa meningkatkannya dengan benar, itu akan sangat bermanfaat. Di ruang kosong itu, seorang pria muda mengenakan pakaian hitam sedang menatap dengan sungguh-sungguh pada Fire Python Tiger berwarna merah menyala yang sedang dikelilingi oleh sekelompok pria. Ekor harimau ganas ini adalah ular piton raksasa berwarna merah darah yang mendesis ke arah mereka, saat bau darah samar menyebar. Ini memang api kecil, yang pergi mencari makanan. Di sekitar pemuda ini, ada beberapa orang. Dari kelihatannya, statusnya tidak rendah. Selain itu, orang-orang ini sangat terkoordinasi dengan baik, menciptakan formasi yang sepenuhnya melindungi pemuda ini. Ketika mereka mendengar kata-kata pemuda itu, orang-orang di sekitar Little Flame langsung merespons. Saat Yuan Power menyembur keluar, tali di tangan mereka terlempar ke arah Little Flame. Menggeram, saat menghadapi serangan mereka, mata Little Flame berubah menjadi merah padam. Itu melangkah maju, dan berubah menjadi bayangan merah menyala untuk menghindari tali. Cakarnya menari-nari, karena beberapa orang yang tidak beruntung ini segera dicabik-cabik. Tuan muda, macan piton api ini memang unik. Bahkan seorang praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tidak dapat menanganinya dengan mudah. Ini benar-benar aneh, bagaimana macan piton api bisa begitu kuat, di samping pria muda yang mengenakan pakaian hitam. Seorang pria parubaya mengerutkan alisnya, menatap api kecil yang ganas saat dia berkata, jika bukan karena fakta itu, mengapa tuan muda ini tertarik pada binatang buas ini? Paman Cao, pimpin dua praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dan tangkap binatang buas ini. Lakukan dengan cepat, kalau tidak kita akan merusak urusan ayah. Pria muda yang mengenakan pakaian hitam dengan santai tertawa ketika dia berkata. Ya, setelah mendengar kata-kata ini, pria parubaya itu langsung menjawab. Segera, dia melambaikan tangannya ketika dua pria lain di sampingnya berjalan maju. Aura mereka sangat tangguh. Terbukti, mereka berdua maju ke tahap Yuan dan yang sempurna. Lakukan, terbukti, mereka bertiga sering bekerja sama, dan karenanya, mereka memiliki chemistry yang baik di antara mereka. Saat tubuh mereka bergerak, mereka membentuk formasi segitiga dan langsung menjebak api kecil di dalamnya. Menggeram. Ketika api kecil melihat bahwa ruang lingkup gerakannya terbatas, ia langsung meraung marah. Serangan cakar yang cukup kuat untuk menghancurkan batu besar diarahkan dengan kejam ke arah ketiganya. Binatang bodoh, beraninya kamu menolak. Ketika mereka melihat Little Flame melawan, tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna mendengus secara bersamaan. Ketiganya langsung bergerak, karena kekuatan Yuan mereka tampaknya bergabung bersama dan dengan paksa menjebak api kecil. Kemudian, tiga tangan besar dengan kejam menusuk tubuh Little Flame. Bang! Saat Yuan Power menyembur keluar, Little Flame langsung meledak kembali. Namun, tidak mengalami banyak cedera. Meskipun demikian, itu sangat marah sehingga matanya berubah menjadi merah darah. Binatang buas ini memiliki pertahanan yang kuat. Ini memang sangat menarik.
Ketika pemuda berbaju hitam itu melihat bahwa serangan gabungan oleh 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tidak menyebabkan banyak kerusakan pada api kecil, dia langsung senang sambil berseru. Jerry mengikat. 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna saling memandang, sebelum mereka secara bersamaan mengambil langkah maju. Meluruskan 2 jari mereka, sinar Yuan Power tiba-tiba melesat keluar seperti tali, berubah menjadi jerat rumit di udara, sebelum jatuh dan mengikat api kecil dengan kokoh. Menggeram, ketika tubuhnya diikat, Little Flame mulai melawan secara maniak. Namun, itu ditahan dengan paksa oleh 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Binatang bodoh, mari kita lihat bagaimana kamu melawan. Ketika mereka melihat Little Flame diikat, 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tertawa. Di dekatnya, pemuda berpakaian hitam itu juga tersenyum senang. Swoosh! Namun, saat mereka bersiap untuk mengikat Little Flame, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari hutan, dan menghancurkan ikatan Yuan Power. Wow! Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna berubah, saat mereka berteriak dengan keras. Cek! Namun, teriakan mereka tidak berhasil menarik tanggapan verbal, melainkan, bayangan tombak yang sangat kuat adalah balasan mereka. Bab 204, Keluarga di Provinsi Dayan. Kamu mencari kematian. Ketika bayangan tombak yang tangguh menyapu, 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tertegun sejenak, tetapi segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi gelap. Dengan teriakan marah, mereka bertiga menyerang bersama, saat Yuan Power yang kuat menyembur keluar dan dengan ganas menghantam serangan tombak. Bang! Pada saat kontak, ekspresi 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dengan cepat berubah. Kali ini, mereka jelas merasakan energi menakutkan di dalam tombak. Kekuatan ini sudah lama melampaui tahap Yuan dan yang sempurna. Angin kencang meletus dari pusat gempa, langsung meniup daun kering di tanah, saat sosok 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna terbang mundur. Ketika mereka mendarat, mereka hampir terpental lagi di udara. Setelah melihat 3 praktisi panggung Yuan dan prefek dikalahkan setelah serangan pertama, kerumunan di sekitarnya segera berteriak. Wow! Ekspresi pemuda berbaju hitam itu menjadi sedikit dingin, saat dia menatap hutan dengan dingin dan berteriak dengan suara rendah. Desir, saat teriakan pemuda berbaju hitam itu bergema, suara angin terdengar. Segera setelah itu, sosok yang kuat dan sehat terbang keluar dari hutan dan mendarat di samping Little Flame, sambil dengan dingin menatap yang pertama. Ketika mereka melihat orang yang muncul, pemuda berpakaian hitam dan 3 praktisi panggung Yuan dan prefek tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa yang pertama akan begitu mudah. Untungnya, mereka agak bisa menilai bahwa meskipun orang di depan mereka terlihat muda, auranya agak tangguh. Terbukti, dia adalah individu yang berbakat dan cakap. Bolehkah aku meminta semua orang untuk tidak menyerang temanku tanpa pandang bulu, bukankah ini sedikit tidak sopan? Orang yang dengan cepat bergegas dan menunjukkan dirinya secara alami adalah Lindong. Dia mengulurkan tangan dan sepenuhnya melepaskan ikatan Yuan Power pada Little Flame, saat sedikit kemarahan melintas di matanya, sementara dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, pemuda berbaju hitam itu sedikit menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia terkekeh sambil berkata, "Teman, saya cukup tertarik dengan macan piton api milikmu ini. Karena Anda pemiliknya, judewa kepada saya. Saya akan memberi Anda harga yang paling memuaskan." Petik 2. Meskipun kata-katanya mengisyaratkan sebuah diskusi, nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak akan memberikan banyak pilihan kepada Lindong. Suara Lindong tetap tenang saat dia melirik pemuda itu, tidak menjual. Setelah melihat betapa belak-belakannya Lindong, pemuda berbaju hitam itu terkejut, karena ekspresinya sedikit menggelap. "Nak, jangan tidak menghargai kebaikannya. Tuan muda kami adalah bagian dari keluarga di Provinsi Dayang." Ketika kata-kata Lindong terdengar, 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna berteriak sebagai balasan. Provinsi Dayang, keluarga di. Alis Lindong sedikit terangkat. Dia secara alami belum pernah mendengar tentang keluarga ini, dan bahkan jika dia melakukannya, bagaimana dengan itu? Dia berani merampok bahkan Wang Yan dari klan Wang, sampah macam apa yang menurut keluarga Li ini? Ayo pergi. Menepuk ringan api kecil yang masih agresif, Lindong tidak bisa diganggu dengan kelompok ini, dan berbalik untuk pergi. Bodoh yang keras kepala. Setelah melihat bahwa Lindong bermaksud untuk pergi, ekspresi 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna menjadi gelap.
Tatapan mereka beralih ke arah pemuda berbaju hitam, dan setelah melihat yang terakhir dengan dingin menganggukkan kepalanya, Yuan Power yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh ketiganya. Meskipun mereka telah menderita sedikit lebih awal, mereka percaya bahwa itu hanya karena mereka tertangkap basah. Mereka tidak percaya bahwa anak muda seperti itu akan cocok untuk mereka bertiga. Bang! 3 sosok terangkat dari tanah. Seperti burung nasar yang menukik ke bawah menuju mangsanya, mereka menyerang Lindong, sementara Yuan Power melontarkan serangan cakar mereka yang sangat hebat. Cakar penghancur angin. Suara angin mendengung yang menusuk telinga bergema, saat serangan cakar ketiganya menghalangi jalan mundur Lindong. Kekuatan gabungan ketiganya sudah cukup untuk memaksa seorang praktisi panggung Yuan dan yang sempurna untuk kematiannya. Ketika dia merasakan serangan mendekat yang tangguh, langkah kaki Lindong berhenti, saat ekspresinya perlahan berubah menjadi sedingin es. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk Little Flame, tepat seperti yang dimaksudkan untuk melompat ke depan dan menyerang, sebelum berbalik dan mengangkat kepalanya. Mata dingin memelototi 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Nak, jangan salahkan kami karena kamu telah menolak kebaikan kami. Ketika mereka praktis di atas Lindong, ketiganya mencibir, karena kekuatan di tangan mereka semakin kuat. Bang! Namun, seringai di wajah mereka tidak bertahan lama. Cahaya keemasan terang tiba-tiba meledak di depan mata mereka, saat mereka melihat kepalan tangan yang tertutup cahaya keemasan menghantam mereka dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Tidak ada yang istimewa dari tinju ini, hanya kekuatan di dalamnya yang tidak masuk akal secara maksimal. Di hadapan kekuatan semacam ini, serangan gabungan ketiganya hancur dalam sekejap, saat tinjunya menari-nari di udara sebelum menghantamkan keras ke tangan mereka yang seperti cakar. Retakan, tiba-tiba, suara patah tulang samar terdengar. Segera setelah itu, kerumunan menyaksikan ketika trio yang semula menyerang dengan ganas sekali lagi terbang mundur. Sepanjang jalan, mereka terus-menerus memuntahkan beberapa suap darah sebelum sosok menyesal mereka menabrak pohon besar yang menjulang tinggi. Saat mereka melihat ketiga sosok terbang itu, area itu menjadi jauh lebih tenang, bahkan senyum pemuda berbaju hitam itu menjadi kaku untuk sesaat. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan upaya gabungan dari 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Pemuda di mata hitam sedikit menyipit saat ia menatap Lindong, yang tubuhnya belum bergerak dari tempat. Rasa dingin samar-samar muncul dalam ekspresi pemuda itu. Hehe, aku tidak menyangka kita akan bertemu orang bermasalah seperti itu di sini. Namun, sekarang setelah Anda mengalahkan anggota keluarga di saya, Anda berada dalam banyak masalah. Sementara pemuda berbaju hitam berbicara, kerumunan di sekitarnya menatap Lindong dengan niat buruk saat mereka mengelilinginya. Setelah melihat ini, ekspresi Lindong menjadi gelap. Dia memelototi pemuda berbaju hitam dan perlahan berkata, "Aku tidak mau repot-repot bertengkar denganmu karena fakta bahwa kamu telah menyakiti temanku, tetapi jika kamu terus begitu bodoh, tidak peduli apapun jenis di family sampah asalmu, aku akan mengalahkan kalian semua. Kamu punya nyali." Setelah mendengar kata-kata ini, sudut mata pemuda berbaju hitam berkedut, karena ekspresinya juga menjadi sedingin es. Segera setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya. Cek, setelah melihat bahwa orang ini masih tidak mau menyerah, Lindong benar-benar kehilangan kesabarannya. Tangannya menggenggam tombak sisik surgawi kuno, saat kekuatan Yuan emas yang cemerlang menyembur keluar. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu ke depan. Tombak kuno di tangannya menunjuk langsung ke tenggorokan pemuda berpakaian hitam itu. Hentikan dia. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berani bergerak di depan mereka semua, rombongan pemuda berpakaian hitam itu berteriak dengan keras. Segera, selusin pria menyerbu ke depan, namun, sebelum mereka bisa menyentuh Lindong, bayangan tombak menyapu dan dengan kejam menghantam tubuh mereka, langsung meniup mereka saat mereka memuntahkan darah. Setelah melihat Lindong dengan mudah merobek garis pertahanan yang tebal dan menyerang ke arahnya, ekspresi pemuda berkulit hitam itu berubah menjadi jelek. Tombak hijau panjang muncul di tangannya, memancarkan cahaya hijau dan aura yang sama sekali tidak lemah. Terbukti, itu juga merupakan harta karun jiwa yang agak bermutu tinggi. Pemuda berpakaian hitam ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dan kekuatannya tidak lemah. Dia juga telah mencapai tahap Yuan dan yang sempurna dan faksi di belakangnya jelas bukan orang kecil. Tanpa dukungan dari sejumlah besar sumber daya,
akan sangat sulit untuk mencapai tahap kultivasi ini pada usia seperti itu. Dengan kekuatan semacam ini dan harta karun jiwa di tangannya, pemuda berpakaian hitam itu jelas agak sombong. Mengingat kekuatannya, sangat sedikit di antara generasi muda yang bisa mengalahkannya di Provinsi Dayang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan mundur ketika berhadapan dengan Lindong yang terlihat lebih muda dari dirinya sendiri. Bunuh lampu hijau. Pemuda berbaju hitam itu gemetar saat cahaya hijau meledak dari tombak di tangannya, menutupi seluruh hutan dalam cahaya hijau, saat bayangan dingin yang tak terhitung dengan kejam menembak ke arah titik vital Lindong. Ding 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 ding. Menanggapi serangan pemuda berkulit hitam, Lindong hanya mencibir. Dengan pikiran, kulit di sekujur tubuhnya berubah menjadi perunggu, dan ketika bayangan dingin mengenai tubuhnya, gelombang percikan meletus tetapi tidak nyaris menghancurkan pertahanan Lindong sama sekali. Setelah melihat ini, ekspresi pemuda berbaju hitam itu akhirnya mulai berubah. Namun, tanpa menunggu dia mundur, Lindong tiba-tiba bergerak maju dan meraih tombak hijau itu, sementara telapak tangannya yang lain dengan cepat mengukir dirinya sendiri ke dada sang mantan. Bang! Angin ganas meletus saat pemuda berbaju hitam itu langsung terpesona oleh serangan ini, sementara tombak hijau di tangannya direnggut oleh Lindong. Sosok menyesal pemuda berbaju hitam itu mendarat di tanah, wajahnya diwarnai dengan nuansa hijau dan merah, tapi dia tidak tampak terluka sama sekali. Ketika Lindong melihat ini, dia tidak terlalu terkejut. Ketika serangannya mendarat di lawannya beberapa saat yang lalu, dia sudah menyadari bahwa yang terakhir tampaknya mengenakan baju besi bagian dalam dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Bahkan mungkin harta karun jiwa dengan sifat defensif. Aku akan menganggap ini sebagai pembayaran. Lindong memegang tombak kuno di satu tangan, dan tombak hijau di tangan lainnya, saat dia melirik pemuda berbaju hitam dan dengan santai berkomentar. Kamu berani. Wajah pemuda berbaju hitam itu hijau saat dia membalas dengan keras. Lindong tidak memperhatikan pemuda itu, saat dia berbalik dan dia mengambil langkah besar menuju hutan. Ketika rombongan di sekitarnya melihat ini, mereka tidak berani menghalanginya. Kekuatan yang Lindong tunjukkan membuat mereka mengerti bahwa tidak ada seorang pun di sini yang cocok dengannya. Tepat ketika Lindong hendak memasuki hutan, tawa acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari langit. Hehe, adik laki-laki, anakku memang salah. Namun, adik laki-laki ini telah memberinya pelajaran. Saya harap Anda dapat meninggalkan tombak Yuan hijau. Petik 2. Kedatangan tiba-tiba dari suara ini menyebabkan Lindong menghentikan langkahnya. Ekspresinya tenang saat dia berbalik untuk melihat sosok yang turun dari langit. Dia tidak terkejut karena dia sudah merasakan keberadaan orang ini ketika dia menyerang sebelumnya. Sosok yang turun dari langit berpakaian hijau. Dia tidak muda, dan orang bisa melihat beberapa helai rambut putih di kepalanya, sementara matanya cerah dan penuh ekspresi, memberinya penampilan yang sedikit bermartabat. Jelas, dia adalah seseorang dengan status tinggi dan saat ini tersenyum saat dia menatap Lindong dengan mata yang dalam yang sepertinya menyembunyikan sedikit kedalaman. Tahap pembuatan formulir awal, Lindong melirik orang ini, dan tidak takut sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah mampu melawan seorang praktisi di level ini. Oleh karena itu, dia menusukkan tombak hijau ke tanah, saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar, menyebabkan kemarahan muncul di wajah pemuda kain hitam dan yang lainnya. Ada kemungkinan bagimu untuk mengambilnya kembali. Gunakan pil Yuan murni sebagai gantinya. Petik 2. Bab 205, Diteng. Nak, kamu punya permintaan kematian. Ketika dia melihat bahwa Lindong tetap begitu keras kepala bahkan pada saat ini, wajah pemuda yang mengenakan pakaian hitam itu berubah menjadi kaku, saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Haha, adik laki-laki ini, jika kamu kekurangan pil Yuan murni, keluarga Diku dapat memberimu beberapa. Bagaimanapun, ini adalah praktik kami untuk menjalin hubungan baik di mana-mana. Pria parubaya yang mengenakan jubah hijau itu jelas tercengang oleh sikap langsung Lindong. Meskipun demikian, dia adalah orang yang cukup tajam saat dia menjawab sambil tersenyum dan tidak kehilangan ketenangannya. 20.000 pil Yuan murni. Saya percaya ini adalah harga yang cukup masuk akal. Lindong dengan lembut tersenyum sambil berkata. Ketika dia mendengar jumlah ini, ekspresi wajah pria muda yang mengenakan pakaian hitam itu menjadi lebih buruk. Bahkan, senyum di wajah pria parubaya itu meredup. Ini jelas merupakan pemerasan karena 20.000 pil Yuan murni bukanlah jumlah yang sepele. Seketika,
suasana diam-diam berubah semakin tegang. Seolah-olah dia tidak mendeteksi perubahan tersembunyi di atmosfer, senyum masih terpampang di wajah Lindong. Namun, di dalam tubuhnya, dia mulai perlahan mengaktifkan Great Sun Thunder Yuan. Samar-samar, suara guntur yang sangat mikroskopis menyebar bersama dengan gelombang kejut yang unik. Gelombang kejut yang unik ini tidak dapat dideteksi oleh kebanyakan orang biasa. Namun, pria parubaya itu sepertinya telah mendeteksinya. Seketika, ekspresi serius melintas di matanya. Ayah, anak ini terlalu berlebihan. Pria muda yang mengenakan pakaian hitam itu menggertakkan giginya ketika dia berkata, kami memiliki begitu banyak orang di sekitar, selama kami memanggil mereka, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata pria parubaya itu berbinar sejenak saat dia menatap tepat ke arah Lindong, yang balas tersenyum padanya. Beberapa saat kemudian, dia secara bertahap menggelengkan kepalanya. Dia adalah pria yang berhati-hati secara alami dan dia bisa mendeteksi aroma berbahaya yang datang dari tubuh yang terakhir. Lebih jauh lagi, mengingat keadaan unik hari ini, yang terbaik baginya adalah menghindari membuat musuh tambahan. Haha, 20.000 pil yuan murni. Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai teman. Saat senyum murah hati muncul di wajah pria parubaya itu, saat dia menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Ayah. Ketika dia melihat bahwa pria parubaya itu benar-benar memilih untuk berkompromi, ekspresi wajah pria muda berpakaian hitam itu langsung berubah saat dia buru-buru berteriak. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia langsung dihentikan oleh tatapan tegas dari yang pertama. Seketika, dia hanya bisa menekan amarah di dalam hatinya. Lindong juga sama terkejutnya dengan fakta bahwa dia memilih untuk berkompromi. Pada awalnya, dia berpikir bahwa yang terakhir akan gagal menahan provokasinya dan memilih untuk menyerangnya. Namun, seperti yang terjadi, itu menyelamatkannya dari sedikit masalah. Lagi pula, untuk orang yang bangkrut seperti dia, 20.000 pil yuan murni adalah kekayaan yang besar. Pria parubaya yang mengenakan jubah hijau itu adalah pria yang tegas. Setelah dia berbicara, dia mengeluarkan tas Qiankun dari lengan bajunya, sebelum dia memberikannya kepada Lindong sambil tersenyum, adik laki-laki, ini 20.000 pil yuan murni. Saat dia menatap tas Qiankun itu, kilatan melintas di mata Lindong sebelum dia tanpa basa-basi mengulurkan tangan dan meraih tas Qiankun itu. Namun, saat telapak tangannya terulur, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tangan Diteng. Sehubungan dengan kekuatan yang masuk ini, wajah Lindong tetap tenang. Semburat hijau seperti perunggu tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama, di bawah kulitnya, cahaya kemasan menyembur keluar. Kemudian, saat telapak tangannya menonjol, dia langsung melawan kekuatan invasif itu. Ledakan, suara yang sangat mikroskopis bergema dari tas Qiankun, saat tangan besar Diteng mulai bergetar diam-diam. Ekspresi wajahnya juga mulai berubah. Namun, segera, sambil tersenyum, dia melepaskan cengkeramannya dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya tahu nama adik laki-laki ini? Kami sepertinya belum pernah mendengar tentang seorang pemuda yang luar biasa di Provinsi Dayang. Hanya sosok tak dikenal yang diam-diam berlatih di hutan. Lindong dengan lembut tersenyum saat dia tanpa basa-basi menyambar tas Qiankun itu. Kemudian, dia melemparkan tombak King Yuan di tangannya kembali ke Diteng, karena yang terakhir dengan cepat menerimanya. Diteng meraih tombak King Yuan. Namun, matanya tetap tertuju pada tubuh Lindong. Setelah pertukaran sembunyi-sembunyi singkat itu, dia bisa menyimpulkan betapa sangat kuatnya pemuda ini. Ini menyebabkan dia sangat terkejut. Pada usia yang begitu muda, namun dia sudah terampil ini. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh provinsi Dayang ini yang bisa menandingi kejeniusan ini. Karena tidak ada masalah lebih lanjut, saya akan pergi. Lindong bisa merasakan bahwa suasana sekitarnya saat ini sedikit aneh. Di daerah sekitarnya, ada beberapa kehadiran tersembunyi di sekitar dan kebanyakan dari mereka mungkin adalah anggota keluarga Di. Namun, mengapa ada begitu banyak orang di dalam pegunungan yang dalam ini? Lindong mengerti bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, dia menangkupkan tinjunya ke Diteng, sebelum dia berbalik untuk pergi. Ketika dia melihat Lindong pergi dengan ramah, kilatan melintas di mata Diteng. Namun, pada akhirnya, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia membiarkan Lindong dan Little Flame pergi, karena mereka akhirnya menghilang di dalam hutan lebat. Ayah,
bagaimana kita bisa membiarkannya pergi begitu saja? Dia telah menyakiti begitu banyak orang kita. Setelah dia melihat Lindong pergi, Di Yun tidak bisa menolak lagi saat dia bertanya. Keluarga di mereka tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti itu, terutama ketika mereka hanya berurusan dengan satu individu. Apalagi yang kamu harapkan? Dia telah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Lain, jika Anda tidak hanya cedera. Di Teng dengan santai menjawab, Ayah, bukankah kami memilikimu? Berdasarkan kemampuan tahap penciptaan Anda saat ini, tidak bisakah Anda dengan mudah menanganinya? Di Yun mengerutkan bibirnya saat dia bertanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Di Yun terdiam sejenak, sebelum dia berkata, bahkan jika saya secara pribadi menyerang, kita hanya bisa mengalahkannya paling banyak. Namun, kita tidak akan bisa membunuhnya. Pada saat itu, kami akan membuat musuh tambahan. Selanjutnya, dalam waktu beberapa hari, ketika Thunder Crystal Beast naik level, kita akan membutuhkan semua kekuatan kita untuk menyergap dan membunuhnya. Oleh karena itu, tidak bijaksana untuk menyinggung perasaannya sekarang. Apakah orang itu begitu kuat? Ayah, Anda adalah praktisi elit tahap penciptaan. Ketika dia mendengar bahwa bahkan Di Teng tidak bisa dengan percaya diri membunuh Lindong, Di Yun langsung bertanya dengan tidak percaya. Anak itu hanya setengah langkah lagi untuk mencapai tahap penciptaan. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa pria ini benar-benar terlalu berbahaya dan dia memiliki banyak kartu as tersembunyi di balik lengan bajunya. Jika kita benar-benar bertarung, hasil pertarungan kita akan sangat tidak pasti. Selanjutnya, keluarga Liu juga memburu Thunder Crystal Beast. Jika kita menyerang orang ini sekarang, kita pasti akan mendorongnya ke arah keluarga Liu. Pada saat itu, kita akan memiliki lebih banyak masalah di tangan kita, kata Di Teng. Kami membiarkan anak itu lolos terlalu mudah. Dia mengambil 20.000 pil yuan murni kami. Di Yun menggertakkan giginya saat dia berteriak dengan marah. Mari kita urus Thunder Crystal Beast dulu. Jika kita bisa mendapatkan Thunder Crystal, saya akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap penciptaan dan transformasi, atau mungkin tahap nirvana yang legendaris itu. Setelah masalah ini diselesaikan, kita bisa mencari pria itu lagi. Jika dia bersedia bekerja untuk keluarga di saya, itu akan menjadi kabar baik. Namun, jika dia menolak, pada saat itu kami akan memaksanya untuk memuntahkan semua pil itu. Di Teng dengan santai berkata, niat membunuh bisa terdengar samar dari nada suaranya. Sepertinya dia juga sangat tidak senang dengan tindakan Lindong. Ketika dia mendengar kata-katanya, Di Yun akhirnya menganggukkan kepalanya. Kemudian, matanya berbalik untuk menatap tempat di mana Lindong menghilang, saat kilatan jahat melintas di matanya. Binatang kristal guntur, benda apa itu? Berdiri di pohon besar di hutan lebat, Lindong mengingat jejak energi mentalnya yang dia kirimkan untuk tujuan kepanduan. Kemudian, dia menoleh ke Little Marten, yang berdiri di bahunya, dan menanyakannya. Binatang kristal guntur, saya tidak menyangka binatang buas seperti itu ada di sini. Cakar Little Marten menggosok pipinya yang marah, saat ekspresi terkejut muncul di matanya. Ini adalah binatang iblis yang aneh. Itu tidak memakan darah dan daging, melainkan memakan petir. Binatang iblis ini sangat tangguh. Namun, setiap kali naik level, akan ada periode di mana ia menjadi sangat rentan. Dilihat dari percakapan mereka sebelumnya, sepertinya kita mengalami situasi seperti itu. Apa gunanya? Lindong bertanya. Ada Thunder Crystal di dalam Thunder Crystal Beast yang mengandung sejumlah besar energi guntur murni. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda tidak hanya bisa membuka saluran dalam terakhir, mungkin Anda bahkan bisa menguasai tubuh guntur perunggu. Bahkan, Anda bahkan bisa maju ke segel keempat simbol master. Yang terpenting, setelah Anda menyempurnakan kristal guntur itu, setelah Anda mencapai tahap penciptaan, Anda dapat membuat petir menggunakan kekuatan Yuan Anda. Kemampuan itu benar-benar tangguh. Ketika dia mendengar rangkaian kata-kata Little Marten, mata Lindong langsung merah padam saat napasnya berubah semakin tidak teratur. Baru-baru ini, dia sangat terganggu oleh saluran batin terakhir itu karena terlepas dari berapa banyak usaha yang telah dia lakukan, saluran batin terakhir itu menolak untuk menyerah. Namun, yang disebut Thunder Crystal ini sebenarnya bisa membukanya. Namun, kekuatan Thunder Crystal Beast biasa mirip dengan praktisi tahap Ki Creation. Beberapa yang lebih kuat bahkan dapat menandingi praktisi tahap manifestasi. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, itu akan sangat sulit.
Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten berikut, Lindong merasa seperti seember air es baru saja dituangkan ke atasnya. Seketika, dia tercengang. Kemudian, dia melihat ke Little Marten sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Meskipun saya tidak bisa mengalahkan Thunder Crystal Beast itu sendiri, bukankah saya memiliki orang itu untuk membantu saya?" Petik 2. Dari percakapan mereka sebelumnya, sepertinya ada juga keluarga Liu yang berencana menyerang Thunder Crystal Beast itu. Kalau begitu, aku akan membiarkan mereka melakukan langkah pertama, sebelum aku menyerang pada akhirnya seperti seorang nelayan. Saat dia melihat senyum licik di wajah Lindong, Little Marten memutar matanya sebelum dia berkata, "Nak, bahkan jika gagal menjadi nelayan, jangan menjadi udang untuk mereka makan." Lindong melambaikan tangannya. Fakta bahwa dia berani menyarankan ide ini menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan pada kemampuannya. Saat ini, dia tidak lagi takut menghadapi praktisi tahap penciptaan bentuk awal. Lebih jauh lagi, dengan bantuan dari Soul Puppet dan Little Marten, bahkan jika dia bertemu dengan seorang praktisi elit seperti Wang Yan, mungkin dia tidak akan bisa menang, namun, dia pasti bisa mundur dengan aman. Biarkan aku beristirahat dengan baik malam ini. Mulai besok dan seterusnya, saya akan mengikuti orang-orang ini. Jika kamu berkomplot melawanku, kamu harus siap kehilangan semuanya. Lindong meregangkan punggungnya, saat dia menatap pasukan di Family yang terletak jauh. Sebuah Countless tersembunyi di dalam senyum di wajahnya. Kristal guntur itu, pasti akan menjadi milikku. Bab 206, Binatang Kristal Guntur. Lindong berdiri di puncak gunung yang ditutupi oleh hutan batu yang aneh, saat tatapannya bergantian di antara dua tempat di kejauhan. Dalam dua arah umum ini, ada sejumlah besar kehadiran. Saya tidak menyangka bahwa faksi-faksi di Provinsi Dayang akan begitu kuat. Meskipun aku tidak tahu status seperti apa yang dimiliki keluarga Di dan Liu, kekuatan yang dimiliki oleh kedua faksi ini jauh melampaui faksi Kota Yan. Saat Lindong menatap kedua arah, alisnya sedikit berkerut. Kekuatan salah satu dari dua keluarga ini jauh melampaui apa yang disebut geng Serigala Darah, sehingga bahkan faksi gubernur Kota Yan juga tidak terlalu kuat. Selama 2 hari ini, Lindong telah membuntuti pasukan keluarga Di. Dengan bantuan energi mentalnya yang kuat, dia berhasil menghindari deteksi oleh Di Teng. Sepanjang jalan, Lindong juga terkejut mengetahui betapa kuatnya kedua keluarga ini. Ini menyebabkan dia terkesiap kaget, karena barisan semacam ini sangat langka di Kota Yan. Keluarga Liu juga memiliki praktisi tahap pembuatan formulir awal. Bersama dengan beberapa praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan keluarga Di. Jika kedua pihak ini bertarung satu sama lain, itu pasti akan menjadi kacau dan itu akan menjadi kesempatanku. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Jika salah satu dari dua keluarga ini terlalu mendominasi, dia tidak akan bisa memanfaatkan mereka. Yang disebut Thunder Crystal Beast seharusnya berada di gunung itu. Mata Lindong menoleh ke arah tempat di depan kedua kelompok. Sebuah gunung curam berdiri di sana saat cahaya perak samar memandikan puncak gunung. Satu pandangan adalah semua Lindong mengambil untuk menyadari bahwa cahaya perak sebenarnya semacam petir yang beredar. Selama periode waktu ini, dia telah menyerap cukup banyak kekuatan petir, dan karenanya dia sangat sensitif terhadapnya. Selanjutnya, dari dalam gunung, Lindong juga bisa merasakan aura yang sekeras kilat itu sendiri. Aura ini menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri. Jika dia tidak salah, itulah target keluarga Di dan Liu saat ini, binatang kristal guntur. Kekuatan Thunder Crystal Beast ini harus berada pada tahap Ki penciptaan tingkat lanjut. Dari kelihatannya, auranya tampak sangat tidak stabil dan seharusnya akan maju satu tahap kultivasi. Jika berhasil maju, itu akan sebanding dengan praktisi tahap manifestasi. Pada saat itu, praktis tidak ada seorang pun di Kekaisaran Yan besar yang bisa menandinginya. Tatapan Little Marten menyapu saat dia tersenyum dan berkata, untungnya, setiap kali peringkatnya naik, akan ada periode waktu di mana ia menjadi rentan. Itu adalah waktu terbaik untuk bergerak. Tentu saja, jika bukan itu masalahnya, keluarga Di dan Liu pasti tidak akan berani mengambil tindakan. Lagi pula, bahkan tahap penciptaan Ki Thunder Crystal Beast bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Lindong menganggukkan kepalanya dan bertanya, kapan Thunder Crystal Beast akan naik peringkat? Dalam waktu kurang dari 2 hari. 2 hari, setelah mendengar ini, Lindong tertawa kecil. Segera setelah itu,
Dia duduk di samping sebuah batu besar dan dengan santai mengambil sepotong daging kering dari tas Qian Kunnya dan melemparkannya ke Little Flame. Karena memang begitu, dia akan menunggu. Di daerah barat Laut Lindong, sebuah perkemahan didirikan. Cukup banyak orang yang bolak-balik di dalamnya, dan dari waktu ke waktu, pengintai muncul dari hutan dan bergegas ke tenda besar di tengah. Ada sekitar selusin sosok di tenda ini dan masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang tangguh, terutama pria di tengah. Wajah pria itu merah dan dia memiliki janggut putih. Meskipun wajahnya tampak agak tua, kilatan hebat berkilauan di matanya dan tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Kepala keluarga Di juga telah mengaktifkan cukup banyak pasukan kali ini, dan bahkan di tank secara pribadi datang. Sepertinya Thunder Crystal Beast harus dimiliki oleh mereka. Di dalam tenda, salah satu pengintai dengan hormat melaporkan. Setelah mendengar ini, pria tua berjanggut putih itu menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tidak terkejut sama sekali dengan berita ini. Tatapannya menyapu tenda saat dia berkata, sampaikan instruksi ini. Singkirkan semua binatang iblis di sekitar gunung asal Guntur. Jika Anda bertemu seseorang, tidak peduli siapa dia, segera usir dia. Jika dia tidak patuh, bunuh dia. Selain itu, pastikan untuk mengawasi keluarga di setiap saat. Thunder Crystal Beast harus maju dalam 2 hari ini. Saat itu, kita harus segera mengambil tindakan. Kata-kata pria tua itu dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak mengandung sedikit pun keraguan. Terbukti, kepala keluarga yang kejam dan tidak kenal ampun. Ya, setelah mendengar instruksinya, banyak praktisi di tenda tidak berani sedikit pun lambat saat mereka menjawab dengan tertib. Di tank, tidak akan mudah bagimu untuk merebut sumber Guntur dari keluarga Liuku. Setelah melihat tanggapan mereka, pria tua berjanggut putih itu tertawa dingin. Sementara masalah ini terjadi di sisi keluarga Liu, pengintai juga sering berpindah-pindah di area keluarga Di. Dari kelihatannya, niat mereka mirip dengan keluarga Liu. Sepertinya pertukaran yang intens pasti akan pecah antara 2 faksi kuat di Provinsi Dayang kali ini. Sementara itu, Lindong dengan senang hati mengamati kedua pihak saat bersembunyi di tempat rahasia. Semakin sengit pertarungan antara keduanya, semakin besar peluangnya. Waktu 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu singkat ini, beberapa konflik telah terjadi di daerah ini. Secara alami, 2 pelakunya adalah keluarga Di dan Liu. Meskipun itu hanya konflik skala kecil, mereka juga menderita beberapa korban. Pada saat yang sama, ini menyebabkan suasana di antara mereka menjadi semakin tegang. Jika bukan karena fakta bahwa Thunder Crystal Beast akan naik peringkat, kedua belah pihak kemungkinan besar sudah bertarung. Dan dalam waktu 2 hari ini, Lindong tetap di tempat aslinya. Lebih jauh lagi, dia sengaja mengurangi periode kultivasinya untuk menciptakan gelombang sesedikit mungkin, jika keluarga Di atau Xie menemukan kehadirannya. Saat dia diam-diam menunggu, saat kritis itu akhirnya tiba diam-diam. Ngomel, Lindong menatap lapisan awan badai yang tiba-tiba muncul di langit, saat ekspresi bingung memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahwa badai ini benar-benar menatap dari puncak gunung itu. Itu menyiratkan bahwa Thunder Crystal Beast benar-benar dapat menyebabkan badai. Itu benar-benar binatang ajaib. Ini akan naik peringkat, duduk di bahu Lindong. Little Marten menatap awan badai yang mengelilingi puncak gunung, karena agak bersemangat berkomentar. Seketika, mata Lindong berubah sedikit demam. Saat dia melihat ke arah cakrawala, beberapa kehadiran di daerah itu segera meledak ketika banyak sosok melompat di atas hutan. Saat mereka menunggu waktu mereka tampak agak bersemangat pada awan badai berkumpul di langit. Berdiri di depan kedua faksi, adalah 2 sosok. Salah satunya adalah Di Teng, yang pernah ditemui Lindong. Sementara itu, sosok lainnya adalah seorang pria tua dengan janggut putih. Pria itu kemungkinan adalah patriark keluarga Liu dan berdasarkan auranya, dia jelas merupakan praktisi elit tahap penciptaan awal. Keluarga Di memiliki praktisi tahap penciptaan awal serta 6 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna. Lineup mereka mirip dengan keluarga Liu. Mata Lindong menyapu hutan sebelum dia tanpa sadar menelan lidahnya. Bahkan jika dia menghitung setiap praktisi panggung Yuan dan yang sempurna di kota Yan, mereka masih akan kalah dari keluarga Di. Sepertinya kekuatan kota Yan ini hampir tidak layak disebut dalam konteks seluruh dinasti Yan besar ini. Ledakan. Saat Lindong mengamati dengan cermat gerakan yang terjadi di bawahnya, awan badai di langit mulai bergemuruh hebat. Ular petir besar mulai menerobos dengan gila,
saat mereka mengeluarkan raungan guntur yang menghancurkan bumi. Lindong menatap dengan rakus pada ular petir itu. Namun, kali ini, dia tidak berani secara terang-terangan menggambar petir ini. Lagi pula, tidak jauh dari sana, ada keluarga Di dan Liu. Menggeram, saat awan badai mulai bergemuruh semakin keras, tiba-tiba, di dalam gunung raksasa itu, raungan yang sangat jelas bergema. Gema ini cukup aneh karena tampak seperti guntur dan auman singa bercampur menjadi satu. Bersama dengan raungan yang menggelegar, itu mulai menyebar. Ketika mereka mendengar raungan ini, mata semua orang mulai berbinar, saat mereka dengan erat mencengkeram senjata di kepala mereka. Setelah raungan pertama itu, serangkaian raungan terus bergema. Setiap kali raungan terdengar, awan badai di langit akan bergetar lebih kencang. Seolah-olah sedang diseduh. Saat kilat memenuhi langit, dari waktu ke waktu, petir raksasa turun dari langit dan mendarat di hutan yang luas, menyebabkan asap hitam muncul. Ledakan, petir lain terbang ke bawah. Namun, kali ini, itu langsung menghantam puncak gunung itu. Segera setelah itu, puncak gunung mulai bergetar saat cahaya perak yang cemerlang meledak dari gunung, seperti kolom cahaya yang bersinar, sebelum langsung mengenai awan badai di langit. Mata Lindong berbinar saat dia menatap langsung ke kolom cahaya itu. Samar-samar, seekor binatang iblis yang sangat besar muncul dalam penglihatannya. Binatang besar itu berkilauan dalam warna perak di seluruh tubuhnya, saat listrik secara sadar mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat percikan listrik meledak dari waktu ke waktu, itu menghasilkan gelombang kejut energi yang kuat. Terlebih lagi, kulit binatang raksasa yang sangat besar ini bukanlah mantel bulu biasa. Sebaliknya, itu tampak seperti armor kristal. Itu benar-benar pemandangan yang aneh. Binatang kristal itu melangkah ke kolom cahaya itu. 4 kukunya seperti gunung karena tampak sangat kokoh dan berat. Dengan sayap yang menggelegar di punggungnya, cahaya kilat yang cemerlang berkilauan di mulutnya. Sepertinya setiap kali dia membuka mulutnya, dia bisa dengan mudah menembakkan sinar cahaya yang sangat kuat. Di antara setiap binatang iblis yang pernah ditemui Lindong sebelumnya, penampilan dan auranya adalah yang paling menakutkan dan kuat. Hanya berdasarkan penampilannya saja, semua orang tahu bahwa binatang iblis ini benar-benar unik. Binatang kristal guntur. Saat mereka menatap binatang yang menakutkan di dalam kolom cahaya itu, ekspresi kebingungan langsung meledak di mata Di Teng dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk legendaris seperti itu. Apakah ini yang disebut Thunder Crystal Beast yang legendaris? Ini memang berbeda dari binatang iblis biasa. Lindong juga sama terkejutnya dengan penampilan luar biasa makhluk itu, saat dia menghirup udara dalam-dalam dan berseru kaget. Di masa lalu, saya pernah bertemu dengan Thunder Crystal Beast yang berkali-kali lebih kuat. Hehe, itulah salah satu yang benar-benar bisa disebut tangguh. Sebelumnya, bahkan seorang praktisi panggung nirvana hanyalah makanan ringan. Marten kecil memukul bibirnya dan tertawa kecil. Lindong terdiam. Praktisi nirvana, yang secara praktis merupakan legenda di Kekaisaran Yan besar, menjadi mirip dengan ayam liar yang akan dimakan kapanpun seseorang senang ketika Marten kecil membicarakannya. Ledakan. Sementara Lindong tidak bisa berkata-kata, awan guntur yang bergelombang dengan keras di langit tiba-tiba menyusut, saat petir yang sangat besar dengan kejam mengalir ke tubuh besar Thunder Crystal Beast. Apakah itu akan naik peringkat? Setelah menyaksikan adegan ini, hati Lindong langsung menjadi gugup. Bab 207, dengan paksa merebut sumber guntur. Ledakan. Seperti naga yang marah, petir besar mengalir turun dari awan, dan dengan ganas membombardir tubuh Thunder Crystal Beast. Segera, suara keras dan menakutkan terdengar di cakrawala. Mengaum. Dalam menghadapi serangan yang begitu menakutkan, Thunder Crystal Beast langsung melepaskan raungan yang menyakitkan. Petir dengan panik menyerbu ke seluruh tubuhnya, sementara dengan keras menerobos masuk. Meskipun ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi binatang itu, ia juga dengan sangat cepat memperkuat tubuhnya. Jika Thunder Crystal Beast berhasil menahan ini, kekuatannya secara alami akan melonjak. Namun, jika gagal melakukannya, meskipun itu adalah pemakan petir, tubuhnya masih akan tercabik-cabik oleh petir yang begitu kuat. Sebuah cahaya gemerlap meletus di langit, menerangi segalanya dalam radius 100 mil. Banyak binatang iblis gemetar pada kekuatan guntur ini dan hanya beberapa binatang iblis yang lebih kuat yang mampu menahan rasa takut akan guntur yang bergema di tulang mereka. Di hutan, praktisi keluarga Di dan Liu dengan gugup menatap puncak gunung.
Jika Thunder Crystal Beast gagal naik peringkat, itu akan hancur berkeping-keping oleh petir dan kemungkinan besar bahkan sumber guntur akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, perjalanan mereka akan menjadi benar-benar sia-sia, hasil yang tidak ingin mereka lihat. Boom boom boom. Setelah petir pertama turun, serangkaian petir besar kemudian jatuh dari langit, sebelum mereka dengan sangat akurat mengenai tubuh besar Thunder Crystal Beast, menyebabkan cahaya petir yang menyilaukan meledak. Itu Thunder Crystal Beast tampaknya memiliki beberapa kesulitan bertahan, alis Lindong sedikit berkerut saat ia menatap Thunder Crystal Beast, yang terus-menerus meraung kesakitan karena disambar petir. Halilintar semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan yang telah kau serap. Silakan dan coba, saya jamin Anda tidak akan dapat menahan bahkan satupun. Bibir Little Marten melengkung seperti yang dikatakannya. Tunggu saja, terlepas dari apakah seseorang itu manusia atau binatang iblis, maju di tingkat kultivasi bukanlah hal yang mudah. Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya dan menekan perasaan mendesak di dalam hatinya. Saat dia menyaksikan Thunder Crystal Beast mengaum di dalam guntur, dia diam-diam menunggu hasil akhir. Guntur bergema melintasi hutan yang luas, saat petir yang sangat besar melesat melintasi langit dari waktu ke waktu. Di hadapan alam, setiap makhluk hidup tampak sangat kecil. Bahkan pasukan dari keluarga Di dan Liu tetap diam selama periode ini, karena mereka takut jika mereka menyebabkan terlalu banyak gangguan, mereka akan menarik guntur dari langit. Di depan kedua belah pihak, berdiri Di Teng dan patriark keluarga Liu masing-masing dengan tangan di belakang. Tatapan bersemangat mereka dengan teguh menatap Thunder Crystal Beast, karena dengan panik berjuang di dalam guntur. Kedua tubuh mereka sedikit condong ke depan, jelas menunjukkan bahwa mereka berencana untuk mengambil tindakan segera setelah sesuatu terjadi. Di bawah tatapan penuh perhatian kedua pihak dan satu orang yang tersembunyi itu, awan guntur yang menghancurkan di langit akhirnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun, pada saat yang sama, cahaya dari Thunder Crystal Beast di udara meredup. Terbukti, itu menderita luka yang sangat parah. Mengaum. Namun, meskipun sudah terluka parah, binatang iblis itu masih memiliki aura agung tertentu saat ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar ke awan guntur. Gemuruh. Seolah-olah telah diaduk oleh auman, awan guntur di langit melonjak dengan keras. Sebuah pusaran muncul di dalam awan, menciptakan lubang di tengahnya. Di dalam lubang ini, kilat berkedip menakutkan. Ledakan. Beberapa saat setelah lubang terbentuk, petir seukuran manusia merobek langit. Di bawah tatapan terkejut Lindong, Di Teng dan sisanya, itu mengalir turun dan dengan kejam menabrak tubuh Thunder Crystal Beast yang luar biasa. Ledakan. Petir itu langsung menghantam Thunder Crystal Beast, menembaknya dari langit, saat mendarat dengan keras ke hutan. Pohon-pohon setinggi 1000 meter hancur oleh gempa susulan dalam sekejap, dan bahkan tanah mulai bergetar. Petir yang sangat menakutkan. Saat ia menatap kehancuran yang luas, Lindong tidak bisa membantu tetapi menelan air liurnya. Petir ini sepertinya cukup kuat untuk mengubah praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut menjadi debu. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Thunder Crystal Beast. Pikiran ini melintas di benak Lindong saat matanya buru-buru bergeser ke tempat di mana Thunder Crystal Beast telah mendarat. Asap hitam membubung ke udara, saat sebuah lubang besar muncul di depan matanya. Itu tidak mungkin dihancurkan sampai matikan. Saat ia menatap lubang besar, alis Lindong berkerut. Namun, saat dia menggumamkan kata-kata ini, raungan lemah dan menyakitkan sekali lagi terdengar, tetapi raungan kali ini jelas tidak mengandung kekuatan yang dimilikinya sebelumnya. Di bawah tatapan senang semua orang, cahaya perak perlahan naik dari lubang besar, melayang di langit saat melihat ke atas dan melepaskan raungan keras ke awan guntur. Menanggapi perlawanan Thunder Crystal Beast, awan guntur akhirnya menunjukkan tanda-tanda menyebar, karena lapisan demi lapisan dengan cepat mundur. Saat ini, tubuh Thunder Crystal Beast sangat redup. Retakan telah muncul pada armor seperti kristal di tubuhnya, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa tampaknya ada lapisan armor kristal yang lebih terang yang tumbuh dengan tenang di dalam retakan. Ketika armor kristal ini berhasil tumbuh, kekuatan Thunder Crystal Beast akan sekali lagi membengkak dengan ganas. Dapat dikatakan bahwa kemajuan Thunder Crystal Beast kali ini telah berhasil. Kemajuan telah berhasil. Lindong menatap Thunder Crystal Beast di udara, saat dia dengan lembut menjilat bibirnya. Dia dapat merasakan bahwa yang terakhir sekarang berada pada titik terlemahnya, dan sangat jelas bahwa keluarga Di dan Liu akan mengambil tindakan.
Saat pikiran ini mulai muncul di benak Lindong, di kejauhan, tatapan Di Teng tiba-tiba melintas, saat teriakan keras terdengar dalam sekejap, siapkan formasi. Ya, pasukan di Family jelas disiapkan. Oleh karena itu, ketika suara Di Teng terdengar, banyak pasukan menyebar ke dalam formasi. Yuan Power menyembur keluar, saat tali Yuan Power melesat, dengan cepat kusut di udara saat mereka menyapu langit. Dalam sekejap, mereka telah membatasi Thunder Crystal Beast. Desir, sementara keluarga Di bergerak, di sisi keluarga Liu, tali Yuan Power yang menghancurkan bumi juga ditembakkan. Dalam sekejap, itu juga mengikat Thunder Crystal Beast dengan aman. Mengaum, serangan tiba-tiba ini menyebabkan Thunder Crystal Beast mengaum dengan marah. Mata peraknya yang besar memandang rendah pelaku manusia, saat tubuhnya berjuang keras. Petir gemerlap meledak dari tubuhnya dan langsung mematahkan ikatan ini. Dentang, begitu Thunder Crystal Beast berjuang bebas dari sebagian besar ikatan, sesosok tiba-tiba tersapu dari langit. Sebuah pisau besar dengan pegangan panjang yang dilapisi Yuan Power yang sangat kuat dengan ganasnya memotong ke tubuhnya. Kekuatan yang kuat menyebabkan lebih banyak retakan terbentuk pada armor kristal yang menutupi tubuhnya. Mengaum, setelah menderita serangan yang kuat ini, merah melintas di mata Thunder Crystal Beast, saat membuka mulutnya dan menembakkan petir ke arah sosok itu. Cek, saat melihat petir menyambar, pisau besar dengan gagang panjang yang dilapisi Yuan Power yang kuat sekali lagi menebas ke bawah, dan menahan serangan itu. Dibungkus dengan Yuan Power, ia menyerang lagi dengan ganas. Hehe, sobat lamaku Di Teng, karena kamu terlihat kesulitan sendirian, biarkan orang tua ini membantumu. Sama seperti cahaya dari serangan yang tangguh menutupi Thunder Crystal Beast, tawa sekali lagi terdengar di langit. Segera setelah itu, pedang lain menyerang dengan kejam. Seperti gelombang pasang, aliran serangan terus-menerus diarahkan ke Thunder Crystal Beast. Namun, saat dia menyerangnya, beberapa bayangan pedang juga diam-diam diarahkan ke Di Teng. Liu Kui kau hantu tua, apa kau akhirnya tidak bisa melawan? Di Teng mencibir, jari-jarinya menjentikkan, menghancurkan kilatan pedang yang diam-diam menyapu ke arahnya, saat cahaya mematikan melintas di matanya. Haha, keluarga Liu saya secara alami tertarik pada harta karun seperti sumber guntur. Bagaimana kita bisa melewatkan ini sekali dalam kesempatan bulan biru? Apakah Anda berpikir bahwa hanya keluarga di Anda yang dapat memperoleh informasi ini? Nama pria tua berjanggut putih itu ternyata adalah Liu Kui. Meskipun mereka berdua terus-menerus mengejek satu sama lain, pedang di tangan mereka dengan kejam menyerang Thunder Crystal Beast sampai babak belur dan kelelahan. Jika awalnya dengan kekuatan penuhnya, tidak akan sulit bagi Thunder Crystal Beast untuk membunuh duo Di Teng. Namun, situasinya sekarang berbeda. Thunder Crystal Beast telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk menahan petir. Dalam kondisinya saat ini, ia tidak dapat melawan dua praktisi tahap penciptaan formulir. Aum mengaum, raungan gemuruh dan marah terus-menerus terdengar di langit, karena semakin banyak retakan terbentuk di tubuhnya. Di puncak gunung yang jauh, Lindong dengan penuh perhatian mengamati situasinya. The Ancient Heavenly Scales Halberd sudah sekali lagi muncul di tangannya. Great Sun Thunder Yuan perlahan melonjak di tubuhnya, siap melepaskan kekuatannya yang tangguh kapan saja. Di udara, dua sosok tampaknya dikelilingi oleh angin puyuh pedang saat mereka tanpa ampun bentrok dengan Thunder Crystal Beast, sementara gelombang Yuan Power yang kuat meletus. Binatang buas ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Saat terjerat dalam pertarungan, duo Di Teng sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan dapat dengan cepat mengirimkan Thunder Crystal Beast yang sangat lemah ini, bahkan dengan upaya gabungan mereka. Mereka benar-benar tidak berani membayangkan betapa mengerikannya binatang itu jika dibiarkan memulihkan kekuatannya. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Meskipun mereka menemukan satu sama lain merusak pemandangan, kedua individu memiliki ide yang sama dalam pikiran saat ini. Tatapan sengit melintas di mata mereka, saat dua bilah, diisi dengan Yuan Power yang ganas, dengan cepat meretas salah satu retakan di tubuh Thunder Crystal Beast. Segera, baju besi itu pecah, saat darah perak mengalir keluar dari celah. Mengaum, setelah menderita pukulan yang begitu berat, mata Thunder Crystal Beast berubah menjadi merah. Itu dengan marah meraung, dan membuka mulutnya yang besar saat bola petir seukuran kepala yang cemerlang menyapu dari dalam. Di kejauhan, pupil Lindong tiba-tiba menyusut ketika bola petir yang gemerlap muncul.
Dia bisa merasakan kekuatan petir yang sangat kuat dan murni darinya. Sumber guntur. Setelah mendengar tangisan Little Marten, Lindong mengangkat tombak sisik surgawi kuno, saat tatapan demam berkedip di matanya. Bab 208, berjuang melawan tahap pembuatan formulir. Sumber guntur. Saat bola petir gemerlap muncul dari mulut Thunder Crystal Beast, ekspresi serakah tiba-tiba muncul di mata Di Teng dan Liu Kui. Yuan Power menyembur keluar, langsung berubah menjadi dua telapak tangan Yuan Power selebar 3 meter yang segera meraih sumber guntur. Ledakan. Meskipun Thunder Crystal Beast adalah Demonic Beast, itu tidak sepenuhnya bodoh. Oleh karena itu, secara alami tidak akan memanggil sumber gunturnya hanya untuk memberikannya. Oleh karena itu, ketika mereka berdua mencoba merebutnya, sumber guntur itu tiba-tiba bergetar dengan kuat. Segera, gelombang kejut petir seperti cakram muncul dari pusat gempa. Bang-bang. Karena gelombang kejut petir itu, Yuan Power Palem Di Teng dan Liu Kui langsung disebarluaskan. Sementara itu, ekspresi wajah keduanya mulai berubah dengan cepat. Namun, sebelum mereka bisa mundur, gelombang kejut itu telah menghantam mereka. Bas-bas. Ketika mereka terkena pukulan ganas itu, kedua wajah mereka menjadi pucat, sebelum mereka terpesona saat mereka memuntahkan seteguk darah. Berdengung. Meskipun mereka diterbangkan dengan kejam, duo Di Teng itu adalah individu yang licik. Saat mereka ditiup kembali, dua Yuan Power Palem meledak. Namun kali ini, mereka langsung menghantam tubuh Thunder Crystal Beast itu. Ledakan. Sebuah suara raksasa bergema, saat bagian besar dari armor kristal pada Thunder Crystal Beast hancur berkeping-keping sebelum darah perak menyembur keluar. Udara yang awalnya kacau itu mulai kosong dalam sekejap. Hanya kabut petir yang masih melayang di udara saat mengeluarkan cahaya yang sangat bersinar dan kekuatan petir yang kuat. Rebut sumber guntur. Pasukan Di Family dan Liu Family semuanya dengan intens menyaksikan pertempuran yang terjadi di udara. Ketika mereka melihat pemandangan ini, teriakan langsung meledak, karena praktisi elit dari kedua belah pihak langsung bergerak. Menyentakkan tangan mereka ke depan, serangkaian tali Yuan Power diarahkan ke sumber guntur itu. Berdengung. Namun, saat tali Yuan Power itu membatasi sumber guntur itu, tiba-tiba bayangan tombak yang tangguh muncul. Dengan ayunan, itu segera menghancurkan tali. Kemudian, saat dia mengulurkan tangannya, di bawah tatapan marah dari kerumunan, dia meraih sumber guntur itu. Apakah kamu mengadili kematian? Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang terkejut. Segera, raungan marah terdengar. Haha, saudara Di Teng, aku akan mengambil sumber guntur terlebih dahulu. Tolong tahan pasukan keluarga Liu. Aku akan menunggumu di tempat biasa. Pria yang tiba-tiba turun tangan, secara alami adalah Lindong, yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Sekarang setelah dia mendapatkan sumber guntur itu, kegembiraan memenuhi hatinya, menyebabkan dia tertawa terbahak-bahak saat dia dengan cepat mundur. Tawa Lindong datang tiba-tiba, namun itu menyebabkan formasi di lapangan membeku. Pasukan di keluarga itu semua bingung karena mereka jelas tidak tahu kapan Di Teng membuat kesepakatan dengannya. Di Teng, kamu benar-benar menemukan kaki tangan. Ekspresi wajah Liu Kui berubah drastis. Dengan raungan keras, menggunakan pedang raksasa di tangannya, bayangan pedang yang tangguh diarahkan dengan kejam ke arah Di Teng, yang berdiri di dekatnya. Dentang, saat dia menghadapi serangan mendadak Liu Kui, Di Teng dengan tergesa-gesa membalas. Kemudian, dengan ekspresi tegas, dia berteriak, "Orang tua, gunakan otakmu." Anak itu jelas-jelas menipu kita saat dia melarikan diri begitu dia mendapatkan sumber guntur. Ayo hentikan dia. Awalnya, otak Di Teng mengalami korsleting untuk sementara waktu. Untungnya, refleksnya cepat, saat dia dengan cepat menyimpulkan bahwa komentar Lindong jelas dimaksudkan untuk menghentikan mereka. Mendengar kata-kata ini, Liu Kui terkejut. Dengan cepat berbalik, dia menyadari bahwa Lindong sudah dengan cepat melarikan diri setelah dia meraih sumber guntur itu. Seketika, dia menyadari bahwa dia telah ditipu saat dia dengan marah bersumpah, licik itu. Tangkap anak itu. Raungan marah Liu Kui dan Di Teng terdengar hampir bersamaan. Kemudian, pasukan Di Teng akhirnya mengerti bahwa mereka telah ditipu, dan mereka semua langsung marah. Namun, saat mereka sadar kembali, Lindong telah membuat jarak di antara mereka. Tepat ketika dia berencana untuk berlari, sumber guntur di tangannya tiba-tiba mulai bergetar hebat, seolah-olah akan melarikan diri. Mendengus. Ketika dia mendeteksi pemandangan ini,
mata Lindong menjadi dingin. Saat dia menyentak tombak kuno di tangannya, bayangan tombak yang tangguh meledak dan dengan kejam menghantam Thunder Crystal Beast itu, yang mencoba mengingat sumber gunturnya. Bang! Ketika bayangan tombak itu meledak di tubuh Thunder Crystal Beast, itu langsung meniup yang terakhir kembali. Kemudian, Thunder Crystal Beast akhirnya melepaskan serangkaian raungan yang tidak puas, saat mata binatang merah darahnya mulai mengerikan di Lindong sebelum melarikan diri. Saat ini, ia mengerti bahwa tidak mungkin untuk merebut kembali sumber gunturnya hari ini. Setelah menerbangkan Thunder Crystal Beast dalam satu gerakan, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Tepat ketika dia berencana untuk melarikan diri, di udara, Yuan Power Palm tiba-tiba muncul sebelum menyerangnya dengan kejam. Berdengung, alis Lindong berkerut. Dengan dia melambaikan tombak kunonya, itu membentuk beberapa kilatan dingin sebelum mereka secara langsung menghancurkan Yuan Power Palm itu. Nak, aku sudah baik padamu. Namun, Anda masih berani berkomplot melawan keluarga di saya. Hari ini, jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku tidak bisa meredakan amarah di hatiku. Ketika Lindong menghancurkan Yuan Power Palm itu, raungan jahat bergema dari belakang. Kemudian, sosok Di Teng dengan cepat menuju dengan kilatan jahat di matanya. Anak ini benar-benar licik. Kami hampir membiarkannya kabur. Di belakang Lindong, Liu Kui dengan cepat bergegas mendekat sambil terkekeh. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat dengan mudah melarikan diri, alis Lindong berkerut. Dengan ekspresi tenang, dia menyimpan sumber guntur di tas Qiankunnya, sebelum dia berkata sambil tersenyum, mengapa kalian berdua bertindak dengan cara ini? Nasib menentukan milik siapa harta ini. Anda seharusnya tidak melawan takdir. Petik 2. Setelah kami membunuhmu, kami akan menjadi orang yang ditakdirkan. Ekspresi jahat memenuhi mata Di Teng dan itu berbeda dari ekspresi tenang sebelumnya. Terbukti, dia tidak lagi menekan niat membunuhnya terhadap Lindong. Hantu tua Liu Kui, mari bergabung dan bunuh licik ini. Setelah itu, kami akan memutuskan siapa yang mendapatkan sumber guntur. Bagaimana? Di Teng berteriak. Ketika dia mendengar kata-katanya, mata Liu Kui berbinar sebelum dia secara bertahap menganggukkan kepalanya. Baiklah, anak ini terlalu licik. Jika kita tidak menghabisinya, hati lamaku tidak bisa tenang. Swoosh! Sebelum mereka berdua selesai berbicara, bayangan pedang di bawah kaki Lindong melintas saat sosoknya dengan cepat turun dan melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Duo Di Teng sama-sama pria tua yang licik. Sebelumnya, setelah mereka ditipu oleh Lindong, mereka secara alami berhati-hati padanya. Oleh karena itu, begitu yang terakhir bergerak, mereka berdua segera mengejarnya seperti lintah. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik ikan. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik ular piton. Namun, saat mereka berdua dengan cepat mengikuti di belakang, tubuh panik Lindong tiba-tiba berhenti. Saat dia mengayunkan tombak kuno di tangannya, seekor ikan Yuan Power raksasa yang mengerikan dan Yuan Power piton yang marah, bersama dengan kilatan tombak jahat, dengan kejam diarahkan ke mereka berdua. Teknik pedang gunung berat, pisau penghancur tulang. Ketika ditemui serangan ganas tiba-tiba Lindong, bahkan ekspresi wajah Di Teng Duo berubah sedikit. Saat Yuan Power menyembur keluar, mereka segera mengayunkan pedang besar di tangan mereka. Bang-bang, bilah dan tombak bertabrakan, saat kekuatan angin yang sangat kuat segera meletus, menyebabkan udara di sekitarnya langsung terhempas dan hampir menciptakan ruang hampa. Kekuatan gabungan dari dua praktisi tahap penciptaan awal. Kekuatan gabungan mereka benar-benar luar biasa. Teknik tombak Lindong tidak bertahan lama, sebelum mereka segera dihancurkan. Kemudian, bayangan pedang diarahkan ke tubuhnya saat mereka membentuk formasi menyerang yang tangguh dan menjebaknya. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya duo Di Teng benar-benar berencana menggunakan segala cara untuk menjebak Lindong sepenuhnya. Saat ia merasakan niat membunuh sedingin es memancar keluar dari pedang mereka, mata Lindong sedikit gelap. Melambaikan tombaknya, dan berkat tubuhnya, yang telah ditingkatkan selama periode ini, dia hampir tidak bisa melawan serangan gabungan mereka. Saat Lindong melawan, hati Di Teng dan Liu Kui sedang kacau. Keduanya berada di tahap penciptaan awal. Oleh karena itu, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka dapat dengan cepat mengirim praktisi elit tahap penciptaan. Namun, saat ini, Lindong mampu menahan mereka berdasarkan kekuatannya sendiri. Kemampuannya saat ini, dan lebih jauh lagi usianya yang masih muda,
bahkan membuat duo di tank terkejut. Segera, niat membunuh jahat dengan cepat mengikuti. Mereka tidak bisa membiarkan musuh yang sangat berbakat untuk hidup. Saat niat membunuh menyembur keluar, dua peluit dengan cepat mengikuti dari bibir di tank dan Liu Kui. Seketika, pasukan kedua keluarga, yang berdiri di dekatnya, bergegas maju. Berdasarkan situasi ini, jelas mereka tidak ingin memberi Lindong kesempatan untuk melarikan diri. Mendengus, Lindong juga menyadari rencana mereka. Segera, dengan dengusan dingin, Great Sun Thunder Yuan diaktifkan secara maniak saat gemuruh guntur samar bergema. Pada saat yang sama, kulit di tubuhnya mulai berubah menjadi hijau seperti perunggu, sementara di lengannya, pembuluh darah merangkak keluar seperti naga. Itu dipenuhi dengan aura yang luar biasa. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik naga. Cahaya keemasan yang cemerlang, seperti gunung berapi, menyembur buih dari tombak kuno Lindong, saat kekuatan Yuan yang tangguh itu langsung berubah menjadi naga raksasa dan tersapu dengan aura yang tak terbendung. Bum bum bum. Ketika dia melepaskan serangan itu, kekuatan Yuan yang mengelilingi langit dan bumi mulai bergetar hebat. Saat ini, tombak sisik naga habis-habisan yang dieksekusi Lindong beberapa kali lebih kuat, dibandingkan saat dia bertarung melawan penguasa kota Si. Oleh karena itu, ketika naga itu muncul, ekspresi kekaguman muncul bahkan di mata duo di tank. Dengan semua energi Lindong, serangan naga itu melintas di cakrawala sebelum dengan kejam menghantam duo di tank. Seketika, suara raksasa yang menghancurkan bumi bergema dari udara, sebelum angin kencang meletus dan bahkan menyebabkan getaran di hutan di bawah. Bang bang, cahaya keemasan tercurah, saat duo di tank, langsung terpesona di bawah tatapan bingung pasukan mereka, sebelum mereka mendarat dengan mengerikan. Berdasarkan ekspresi wajah mereka, sepertinya mereka berdua mendapat pukulan telak. Anak itu memiliki kekuatan yang benar-benar menakutkan. Sendiri, dia mampu melawan dua praktisi tahap penciptaan formulir awal. Pemandangan ini menyebabkan pasukan keluarga di tank dan Liu tercengang. Haha, terima kasih atas hadiahmu. Saya akan dengan senang hati menerima sumber guntur ini. Setelah ia menggunakan semua kekuatannya untuk meledakkannya kembali, warna perunggu pada kulit Lindong dengan cepat menghilang. Dengan cepat, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Menggunakan kecepatan penuhnya, dalam sekejap mata, dia berlari ke dalam hutan yang luas. Cari di mana-mana. Ketika mereka melihat Lindong melarikan diri, wajah di tank dan Liu Kui berubah menjadi hijau seperti baja. Kemudian, raungan marah segera bergema di dalam hutan ini. Bab 209, menyempurnakan sumber guntur. Pasukan keluarga Di dan Liu menyerbu ke dalam hutan yang luas, segera menyebabkan gangguan. Dari waktu ke waktu, raungan marah terdengar, yang dengan cepat diikuti oleh tangisan yang menyedihkan. Di lokasi tertentu jauh di dalam hutan, Lindong disembunyikan di semak belukar yang lebat. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menekan kehadiran dan pernapasannya, sambil sesekali melirik ke langit. Di sana, dia samar-samar melihat Di Teng dan Liu Kui mencari-cari dia di mana-mana. Lindong telah merebut sumber guntur tepat di depan hidung mereka. Tindakan ini tidak diragukan lagi membuat Di Teng dan Liu Kui hampir marah. Mereka telah merencanakan dan mempersiapkan operasi ini begitu lama, namun pada akhirnya, mereka berakhir tanpa hasil. Bagaimana mungkin mereka bisa menelan ini? Namun, meskipun mereka sangat marah, hutannya sangat luas, dan tidak sulit untuk menyembunyikan seseorang. Oleh karena itu, meskipun ada banyak pasukan keluarga Di dan Liu, menemukan Lindong bukanlah hal yang mudah. Lindong memperhatikan dua sosok di langit saat mereka berangsur-angsur menghilang dari pandangannya. Meskipun Di Teng dan Liu Kui keduanya adalah praktisi tahap penciptaan bentuk, mereka jelas tidak dapat mempertahankan penerbangan yang berkelanjutan. Bagaimanapun, mereka tidak seperti Lindong, yang memiliki energi mental yang kuat yang memungkinkan dia untuk terbang dengan pedang. Dengan demikian, pencarian udara yang menguras tenaga ini tidak berlangsung lama. Hutan ini telah dikunci oleh keluarga Di dan Liu, oleh karena itu akan agak merepotkan untuk keluar. Saat ini, rencana terbaik adalah menyerap sumber guntur ini terlebih dahulu. Jika saya dapat mencapai tahap lanjut tubuh guntur perunggu, atau maju ke master simbol segel keempat, saya akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Tatapan Lindong berkedip. Sendirian, tidak diragukan lagi terlalu sulit baginya untuk melawan dua praktisi tahap penciptaan bentuk awal ini. Namun,
Jika tubuh guntur perunggunya berada pada tahap penguasaan tingkat lanjut atau jika dia naik ke segel keempat simbol master, kesulitan untuk melawan mereka jelas akan menurun. Dari apa yang dia lihat, Di Teng dan Liu Kui jelas berniat membunuhnya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, itu mungkin akan menjadi agak berbahaya. Selanjutnya, aku tidak tahu kemana Little Flame menghilang. Saya harus menemukannya terlebih dahulu sebelum saya mencari tempat terpencil untuk menyegel diri dan memperbaiki sumber guntur. Setelah membuat keputusan ini di dalam hatinya, Lindong melihat sekeliling, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menemukan jejak Little Flame. Untungnya, dia telah meninggalkan tanda energi mental di tubuh Little Flame kali ini dan bisa merasakan posisinya. Segera, matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya, sebelum sosoknya berubah menjadi garis hitam saat menyapu. Sosok Lindong melakukan perjalanan melalui hutan lebat, dan setelah sekitar 10 menit, sosoknya akhirnya berhenti di bawah pohon besar. Dia menatap ruang sempit di depannya, saat wajahnya menjadi kaku. Di ruang kosong ini, dia menemukan Little Flame tertutup luka, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran sengit. Tentu saja, yang paling mengejutkan Lindong bukanlah luka Little Flame, tapi mayat raksasa di bawah cakar Little Flame. Mayat ini ditutupi dengan baju besi kristal yang retak, namun, cahaya petir yang awalnya gemerlap sekarang telah benar-benar berubah menjadi hitam sementara darah perak terus mengalir dari luka-luka mengerikan itu. Mayat ini milik Thunder Crystal Beast yang sumber gunturnya baru saja direnggut. Ini, apakah ini dilakukan olehmu? Lindong tercengang saat dia menatap pemandangan ini. Itu beberapa saat sebelum dia akhirnya sadar kembali dan bertanya pada Little Flame. Mengaum, dihadapkan dengan Lindong yang tercengang, Little Flame mengeluarkan raungan rendah, sebelum memposisikan pantat besarnya di mayat itu dan ekspresi senang melintas di matanya. Harimau bodoh ini ternyata sedikit berguna. Little Marten juga muncul pada saat ini dan berkata dengan heran. Thunder Crystal Beast sangat kuat. Bahkan pada saat terlemahnya, ia mampu mendorong duo Di Teng sejauh ini. Ketika telah melarikan diri sebelumnya, Lindong merasa bahwa itu sedikit disayangkan. Bagaimanapun, setiap bagian dari binatang iblis semacam ini praktis adalah harta karun. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa Little Flame benar-benar akan diam-diam mengikuti Thunder Crystal Beast yang melarikan diri, dan menunggu kesempatan untuk menghabisinya. Namun, dari luka di tubuh Little Flame, itu jelas telah membayar harga yang cukup mahal untuk membunuh binatang itu. Lagi pula, masih ada perbedaan besar di antara keduanya. Mengaum, Little Flame sekali lagi menggeram pada Lindong, sebelum membuka rahangnya yang besar dan menggigit armor kristal di tubuh binatang itu hingga berkeping-keping. Saat lidahnya yang besar menyapu, itu benar-benar melahap daging dan darah Thunder Crystal Beast. Sebagian besar kekuatan Thunder Crystal Beast terkandung di dalam sumber guntur, namun, darah dan dagingnya sangat bermanfaat bagi Demonic Beast. Selain itu, ada beberapa mutasi dalam darah harimau bodoh ini, yang memungkinkannya memiliki kemampuan adaptif yang sangat kuat. Ini akan sangat bermanfaat untuk itu. Little Marten mendecakkan lidahnya dan mengejek. Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya. Semua baik-baik saja selama tidak ada efek yang merugikan. Untuk Little Flame, daging dan darah Thunder Crystal Beast sangat menarik. Itu membuat mayat bekerja dengan cepat dan tidak lama kemudian yang tersisa dari Thunder Crystal Beast hanyalah tumpukan tulang berdarah. Sudut mata Lindong berkedut saat dia melihat, selera makan sesama ini terlalu besar. Setelah melihat bahwa Little Flame telah menggigit bersih Thunder Crystal Beast, Lindong baru saja akan menyuruhnya melarikan diri bersama, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa ada jejak petir di tubuhnya, dan bagian bawah bulu merahnya tampak bersinar. Setelah melihat perubahan mendadak ini, ekspresi Lindong berubah drastis. Jangan khawatir, itu hanya menyempurnakan kekuatan Thunder Crystal Beast. Harimau bodoh ini benar-benar beruntung. Thunder Crystal Beast ini telah berhasil maju, dan meskipun kekuatannya belum pulih, darah dan daging di dalam tubuhnya telah sepenuhnya diperkuat. Setelah diubah menjadi makanan, energi di dalamnya juga diserap. Kali ini, kekuatan harimau bodoh itu mungkin sekali lagi ditingkatkan. Little Marten tertawa saat mengatakannya dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berbalik saat alisnya sedikit berkerut saat dia menatap ke belakang. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa kehadiran di sana. Ayo pergi.
Pertama-tama kita harus menemukan tempat untuk memperbaiki sumber guntur. Lindong dengan ringan melambaikan tangannya, sebelum berlari menuju bagian hutan yang lebih dalam. Di belakangnya, Little Flame juga buru-buru mengikuti, saat tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat. Manusia dan binatang dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan. Selama periode waktu ini, Lindong sudah agak akrab dengan hutan ini, jadi dia bergerak dengan mudah. Setelah serangkaian gagah yang tampaknya serampangan, mereka akhirnya menemukan sebuah gua yang sangat tersembunyi. Gua itu terletak di tengah gunung dan dikelilingi oleh hutan batu yang berantakan. Kecuali jika dicermati dengan ama, akan sulit untuk menemukan keberadaan gua ini. Setelah Lindong memasuki gua, dia sedikit menyamarkan pintu masuk gua, membuatnya lebih tersembunyi. Setelah menyelesaikan ini, Lindong menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia adalah faksi satu orang yang lemah dan tidak mungkin melawan dua keluarga besar. Oleh karena itu, yang terbaik baginya untuk tetap rendah hati untuk saat ini. Sementara Lindong menghela nafas, di satu sisi, Little Flame mengeluarkan suara mendengung. Lindong buru-buru melihat ke atas, hanya untuk menemukan cahaya kilat di tubuhnya tumbuh semakin terang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kepompong petir yang berkedip-kedip, yang benar-benar melilit tubuhnya yang besar. Lindong sedikit heran saat dia menatap kepompong petir ini. Saat tangannya dengan lembut menyentuh kepompong, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang hidup di dalamnya. Baru kemudian dia melepaskan kekhawatiran di hatinya. Seperti yang dikatakan Little Marten, melahap daging dan darah Thunder Crystal Beast adalah kesempatan besar bagi Little Flame. Kekuatan Little Flame saat ini sebanding dengan tahap Yuan dan yang sempurna. Jika naik lagi, api kecil akan setara dengan praktisi tahap penciptaan formulir. Kekuatan semacam ini akan sangat membantu Lindong. Kekuatannya meningkat, aku juga harus mulai berkultivasi. Lindong tertawa kecil sambil duduk di atas batu di dekatnya. Situasinya saat ini agak mendesak, dan meskipun dia telah menyembunyikan dirinya, mengingat kemampuan keluarga Di dan Liu, mereka tetap akan menemukannya pada akhirnya. Pada saat itu, pertempuran besar pasti akan terjadi. Lawannya terdiri dari dua praktisi tahap penciptaan bentuk awal, lebih dari 10 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna, dan cukup banyak praktisi tahap Yuan dan lainnya. Dengan kekuatan Lindong, dia paling banyak bisa menghentikan praktisi tahap penciptaan bentuk awal, dan untuk boneka simbol, itu tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan, karena Lindong tidak mampu membayar konsumsi pil Yuan murni. Adapun Little Marten, itu juga akan dapat menghentikan praktisi tahap penciptaan formulir, tetapi meskipun demikian, masih ada begitu banyak praktisi tahap Yuan dan yang harus dihadapi. Kekuatan kedua belah pihak berada pada skala yang sama sekali berbeda, oleh karena itu, sebelum mereka menemukannya, Lindong perlu menguasai tubuh guntur perunggu. Atau yang lain, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Saat pikiran ini melintas di benak Lindong, ekspresinya perlahan berubah serius. Dia meraih bola petir seukuran kepala yang sekali lagi muncul di tangannya. Hanya ketika dia mengamati sumber petir ini dari dekat, dia akhirnya menemukan keindahannya. Dari waktu ke waktu, kilat menyambar di permukaannya, tampaknya membentuk badai petir mini di bagian luarnya. Samar-samar, orang bisa mendengar gemuruh guntur yang rendah dari dalam. Kekuatan petir yang begitu kuat. Lindong menarik napas dalam-dalam, saat keheranan melintas di matanya. Kekuatan petir yang begitu kuat, dibandingkan dengan yang dia serap di masa lalu, itu beberapa kali lebih kuat. Benar saja, sumber guntur ini adalah hal yang paling berharga di tubuh Thunder Crystal Beast. Tidak heran Di Teng dan Liu Kui sangat ingin mendapatkannya. Tangan Lindong memegang sumber guntur di bagian atas dan bawahnya, saat matanya perlahan tertutup. The Great Sun Thunder Body perlahan mulai aktif pada saat ini, saat tangannya mengeluarkan kekuatan isap. Gemuruh. Saat Lindong menggunakan seni rahasianya, badai petir di dalam sumber guntur tiba-tiba menjadi ganas. Petir cair yang bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan mengalir keluar dari sumber guntur, sebelum mengalir di sepanjang telapak tangan Lindong dan mengalir ke tubuhnya. Bang! Begitu kilat cair menyembur ke tubuh Lindong, pakaian di tubuhnya meledak menjadi debu dalam sekejap. Bahkan, retakan bahkan terbentuk di batu yang dia duduki. Cici! Petir dengan panik berputar di sekitar tubuh Lindong, sebagai bagian dari kekuatan mengamuk tanpa henti menembus ke dalam tubuhnya. Sementara itu, warna perunggu kulit Lindong menjadi semakin kaya.
Bab 210, Budidaya Pintu Tertutup di Gua Gunung. Ledakan, raungan seperti guntur terdengar dari tubuh Lindong, dan kilat menutupi tubuhnya seperti duri landak. Saat kekuatan petir melunakkan tubuhnya, rona perunggu di kulitnya menjadi semakin kaya. Kekuatan petir yang terkandung dalam sumber guntur sangat kuat. Untungnya, Lindong telah menyerap cukup banyak kekuatan petir selama periode waktu ini. Oleh karena itu, dia sudah agak terbiasa dengan kekuatan biadab ini, dan kondisinya saat ini tidak dianggap buruk. Paling tidak ada tanda-tanda ada yang salah. Cahaya petir menerangi wajah serius Lindong, yang tampak sangat serius. Tentu saja, situasi di dalam tubuhnya saat ini tidak setenang yang terlihat di permukaan. Kekuatan petir yang kuat membanjiri salurannya, membawa serta panas yang membakar yang menyebabkan semua salurannya terbakar kesakitan. Namun, besarnya rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan saat Lindong pertama kali menggambar petir. Oleh karena itu, Lindong tidak mengindahkannya. Dengan jentikan pikirannya, Great Sun Thunder Yuan di dalam tubuhnya melesat keluar, dengan cepat bercampur dan menyatu dengan kekuatan petir yang kuat. Tabrakan kecelakaan. Saat kedua pihak dengan cepat menyatu, Lindong bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa menit, peningkatan Yuan Power sudah sebanding dengan semua keuntungan dari kultivasi yang melelahkan yang dia alami selama periode ini. Efisiensinya benar-benar luar biasa. Great Sun Thunder Yuan yang menyatu dengan kekuatan petir sekarang mengandung jejak percikan listrik kecil. Kekuatan Yuan ini, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, mengalir melalui salurannya, sebelum mereka disimpan di dalam dantiannya dan sepenuhnya diserap oleh Yuan dan di dalamnya. Saat kekuatan Yuan yang kuat ini mengalir tanpa henti, Yuan dan emas gelapnya mulai tumbuh perlahan. Bahkan, percikan listrik mulai muncul di permukaan Yuan dan pemandangan yang sangat aneh. Kekuatan petir di dalam sumber guntur terlalu kuat. Bahkan kecepatan pemurnian Great Sun Thunder Body tidak dapat mengejar. Namun, karena lebih banyak kekuatan petir mengalir ke tubuhnya, Lindong menyadari bahwa tingkat di mana Great Sun Thunder Yuan-nya menyatu dengan kekuatan petir secara bertahap tidak dapat mengimbangi. Sepertinya aku harus membuka saluran terakhir dari Great Sun Thunder Body. Saat pemikiran ini melintas di benaknya, kekuatan Yuan yang mengalir ke dantiannya tiba-tiba berubah arah, dan langsung menuju saluran terakhir dari Great Sun Thunder Body. Ledakan. Saat Yuan Power yang sangat kuat masuk ke saluran itu, seluruh tubuh Lindong mulai bergetar hebat. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa saluran ini, yang sebelumnya menolak untuk menyerah terlepas dari semua usahanya, sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ketika dia merasakan perubahan kecil ini, kegembiraan melonjak di hati Lindong. Segera, dia menenangkan dirinya, dan mendesak Yuan Power yang kuat itu, bergabung dengan mereka dari kepala hingga ekor, saat mereka terus-menerus dan dengan ganas menyerbu saluran terakhir. Bang, 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 Yuan Power yang kuat menghantam saluran terakhir yang seperti batu lagi dan lagi. Tubuh Lindong saat ini memiliki jumlah Yuan Power yang hampir tak terbatas, oleh karena itu, dia tidak takut untuk terlibat dalam pertempuran gesekan dengan saluran ini. Lagi pula, dia penasaran untuk mencari tahu, berapa lama saluran terkutuk ini bisa bertahan. Golden Yuan Power melesat melalui tubuh Lindong. Seperti gelombang pasang, suara, huala-huala, bergema, saat gelombang kekuatan Yuan yang tebal terus-menerus bertabrakan dengan saluran itu. Karena tabrakan yang kuat ini, seluruh tubuh Lindong mulai bergetar tak terkendali. Meskipun saluran ini seperti batu raksasa, tidak mungkin bisa menahan serangan ini selamanya. Oleh karena itu, setelah sekitar selusin gelombang, suara retak mikroskopis dengan tenang terdengar di dalam tubuh Lindong. Retakan, namun pukulan tak berarti lainnya jatuh. Namun, kali ini, kekuatan Yuan tidak dibelokkan karena pintu masuk saluran itu terkoyak dengan keras. Seperti gelombang pasang, Yuan Power yang kuat segera menyerbu masuk. Tampaknya tak terbendung karena benar-benar menghancurkan setiap rintangan di dalam saluran. Terbukti, Lindong akhirnya menyelesaikan langkah tersulit ini. Saluran yang tiba-tiba tidak diblokir menyebabkan Lindong, yang saat ini dalam keadaan tidak sadar untuk mengendalikan Yuan Power, terkejut. Beberapa saat kemudian, dia sadar kembali, sebagai kegembiraan tak terkendali menyembur keluar dari celah-celah terdalam hatinya. Akhirnya dibuka. Ketika saluran terakhir dibuka, sensasi yang sangat nyaman tampaknya muncul dari sudut terdalam tubuh Lindong.
Sensasi ini mirip dengan objek yang tidak lengkap yang akhirnya diberikan potongan terakhir dan dibuat utuh. Terbukti, 44 saluran Great Sun Thunder Body akhirnya sempurna. Mendeguk, kilauan emas dari Great Sun Thunder Yuan yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi semakin gemerlap. Warna emas ini sangat mempesona, dan samar-samar mengeluarkan aura kekuatan dan kekuatan tirani yang tak terlukiskan. Ini adalah Sun Guntur Yuan hebat yang sebenarnya. Saat dia merasakan perubahan dalam Great Sun Thunder Yuan-nya, Lindong merasa sedikit tergerak di hatinya. Dengan jentikan pikirannya, beberapa pusaran emas terbentuk di dalam tubuhnya. Di dalam pusaran ini, kekuatan hisap yang mengerikan meledak, saat kekuatan petir buas yang mengalir ke tubuhnya langsung tersedot ke pusaran emas ini. Ketika kekuatan petir tersedot ke pusaran emas ini, itu menyatu dengan Great Sun Thunder Yuan miliknya pada tingkat yang tidak dapat dipercaya, sebelum disimpan ke Yuan dan di dalam dantiannya. Saat ini, penyerapan dan laju fusinya, lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat dia merasakan perubahan revolusioner ini, Lindong hampir tertawa terbahak-bahak. Tidak heran saluran terakhir ini sangat sulit untuk dibuka, ternyata itu adalah langkah yang paling kritis. Begitu dia melewati langkah terpenting ini, kualitas Great Sun Thunder Yuan miliknya ditingkatkan ke level berikutnya. Haha, tubuh guntur perunggu, bentuk sekarang. Sebuah teriakan yang dalam bergema di dalam hati Lindong, saat kekuatan Yuan emas yang memancar di dalam pusaran tiba-tiba meledak, sebelum mereka berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke setiap bagian tubuhnya. Cah-cah, saat kekuatan Yuan emas yang disematkan dengan kekuatan petir meledak, darah, daging, dan organ dalam Lindong, tampak bersukacita secara bersamaan, karena mereka dengan rakus melahap cahaya keemasan yang akan mengubah mereka. Saat Yuan Power lebih emas meledak dan diserap oleh tubuh Lindong, beberapa bagian di dalam tubuhnya praktis berubah menjadi emas yang cemerlang. Semua darah, daging, otot, dan tulangnya sekarang dilapisi dengan cahaya keemasan tipis. Seperti lapisan sutra emas, itu sangat indah. Saat tubuh Lindong dengan panik menyerap kekuatan Yuan yang menyatu dengan kekuatan petir, kulit di tubuhnya mulai berubah menjadi semakin hijau. Akhirnya, dia tampak seperti patung perunggu yang duduk dengan tenang di atas batu besar. Sementara itu, napasnya mulai melemah, bahkan suhu tubuhnya mulai turun. Namun, jika ada praktisi yang mahir dalam energi mental di dekatnya, dia akan merasakan bahwa di bawah permukaan hijau, kekuatan sekarang tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ketika akhirnya berhenti, itu akan menjadi sangat kuat. Gua gunung itu sunyi. Sebuah patung perunggu duduk di dalamnya, bersama dengan kepompong petir yang menggeliat, karena keduanya memancarkan percikan petir. Hal-hal yang memalukan dan tidak berguna, sudah begitu lama, namun kamu masih tidak dapat menemukan anak itu. Di lapangan kosong di utara gua tempat Lindong bersembunyi, wajah Diteng menjadi hijau, saat dia dengan marah meraung pada pasukan yang ketakutan di depannya. Ayah, mungkinkah anak itu sudah melarikan diri? Pria muda berpakaian hitam itu bertanya. Mustahil, Diteng menjawab tanpa ragu-ragu, selama beberapa hari terakhir ini, saya dan si tua kentut Liu Kui secara pribadi telah menyisir area ini. Selanjutnya, kami telah mentransfer lebih banyak pasukan dan mengunci seluruh area ini. Sangat tidak mungkin bagi anak itu untuk menyelinap di bawah mata kita. Dia pasti masih berada di dalam hutannya. Pemuda berbaju hitam itu tertawa pahit dan berkata, jika itu masalahnya, kita hanya bisa mencari lebih jauh. Namun, binatang iblis di dalam akan semakin sulit untuk dihadapi. Jika kita melanjutkan perburuan skala besar seperti itu, kita akan menderita kerugian besar. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, kita harus menemukan kecil itu. Setelah saya menangkapnya, saya akan mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Wajah Diteng sangat mengerikan. Terbukti, kemarahannya telah mencapai puncaknya. Kepala keluarga, ketika mereka melihat ekspresi membunuh di wajah Diteng, orang-orang di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Di tengah keheningan, sesosok tiba-tiba dengan cepat mendekat dari kejauhan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasakan tatapan dingin Diteng menyapu, menyebabkan keringat dingin muncul di kepalanya. Berbicara, Diteng dengan dingin memerintahkan. Ketika dia mendengar ini, pria itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa jika dia menunda lebih jauh, Diteng yang marah akan memberinya tamparan kematian. Saya baru saja menerima kabar dari keluarga Liu. Sepertinya mereka telah menemukan di mana anak itu bersembunyi.
Bang! Tepat ketika kata-katanya terdengar, Di Teng, yang duduk di atas batu, tiba-tiba berdiri, dan menghancurkan batu di bawahnya dengan satu tamparan. Niat membunuh yang kental segera meledak, saat kata-katanya yang dingin bergema di telinga semua orang. Pergi dan bergabunglah dengan keluarga Liu. Saya pribadi akan membantai kecil itu. Petik 2. Setelah Di Teng berbicara, sosoknya berubah menjadi bayangan hitam saat dia berlari. Di belakangnya, pasukan keluarga diburu-buru mengikuti. Aura mengancam mereka menyebabkan beberapa binatang iblis di hutan menjadi panik.